Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Iren dan kita akan kembali komentari video dari Tampar Ragi yang berjudul anak viral anak di bawah 5 tahun hafal Quran bukti Quran adalah wahyu Tuhan yang dijaga. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berbahagia, pada video ini kita akan melihat mukjizat yang nyata. Seorang anak kecil di bawah 5 tahun bisa menghafal Al-Quran. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu yang dijaga oleh Allah. Kalau bukan wahyu dari Allah, tidak mungkin bisa dihafal oleh anak kecil di bawah 5 tahun. Tapi dulu, Tidak ada tapi-tapian tanpa lagi. Tayangkan videonya sekarang. oke. Satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang akhirkan beratap, tiga persatuan Indonesia, empat kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Ntar guys, saya mau bahas dulu nih ya. Di video tadi itu anak kecil itu mungkin ya dia memang di bawah 5 tahun, bukan mungkin ya. Ya memang sepertinya kuat dugaan itu memang di bawah 5 tahun, tapi dia melakukan sedikit kesalahan. Ketika dia baca sila kelima ya, Pancasila yang seharusnya berbunyi, saya aja hafal, banyak hafal guys ya Pancasila ya. Itu udah umum lah gitu kan. Pancasila hafal sudah udah umum terjadi. Dia cuma 5 sila kan, dan lagian itu diucapkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia gitu. Jadi sangat mudah dihafal Pancasila itu. Cuma ada 5 sila ya, dan pendek-pendek pula gitu kan. Bahkan sila pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa, pendek sekali. Sila ketiga tuh persatuan Indonesia, sangat pendek sekali gitu kan. Nah, ini pendek-pendek memang. Ini dan pakai bahasa kita pula. Itu tuh apa gampang dihafal. Tapi tadi anak tuh ya masalah dia. Dia yang sila kelima dikatakannya adalah keadilan sosial bagi seluruh, kan seharusnya rakyat Indonesia. Dia tidak. Dia mengatakan keadilan sosial bagi seluruh wajah Indonesia. Jadi dalam menghafal Pancasila aja dia anak kecil itu masih ada salahnya. Tapi kita tetap kasih apresiasi ya, karena itu udah lumayan itu ya. Jadi gini, kalau Anda bandingkan ya menghafal Quran dengan menghafal Pancasila, itu jelas dua hal yang berbeda ya. Pancasila hanya ada 5 sila, lalu sila 5 sila itu pun dalam bahasa Indonesia. Dan bahkan beberapa sila itu sangat pendek sekali. Contoh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga ya persatuan Indonesia. Nah, yang paling panjang itu kan sila keempat. Nah, sila kedua dan kelima juga agak pendek. Sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu aja tadi anak kecil tadi masih salah. Sila keempat yang panjang guys ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tapi tetap semuanya itu adalah masih pendek guys. Kalau kita bandingkan ya dengan Quran ya, itu mungkin mirip-mirip dengan surat apa ya, kayak Qul huwallahu ahad ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mirip-mirip itu kan. Nah, atau anda masih kurang, Anda anggap lah tambah dengan ayat surat Inna atau Inna al-Kausar fasoli rabbika wanhar inasanya kalau betul gitu kan. Tapi jangan lupa itu adalah bahasa yang bukan bahasa dari bahasa kita. Ya, itu adalah bahasa Arab. Nah, anak Indonesia disuruh menghafal dalam bahasa yang asing bagi dia, ya bahasa Arab. Nah, itu adalah sesuatu yang wah gitu dibandingkan dia menghafal dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, makanya sama kayak anak kecil tuh guys ya, itu kan gampangnya menghafal itu kayak lagu-lagu kayak Balonku Ada 5, apalagi yang dalam bahasa Indonesia lah gitu kan. Nah, tapi coba dalam lagu dalam bahasa yang ya kalau bahasa Inggris ya atau bahasa Arab bagaimana? Nah, jadi tentu akan lebih sulit untuk menghafal sesuatu yang bukan dari bahasa yang biasa dipakai sehari-hari gitu.
poinnya. Nah, lalu jangan lupa ya, Pancasila itu kalau ada yang hafal ya, itu bukan suatu hal yang ajaib lagi, bukan suatu hal yang wah lagi. Kenapa? Karena Pancasila itu memang banyak hafal. Jadi bukan hanya umat Islam ya, dari umat lain pun banyak hafal. Kenapa? Karena Pancasilanya asal tahu ya, itu memang disuruh di sekolah dihafal. Saya ingat waktu dulu sekolah tuh belajar di sekolah dulu, saya disuruh menghafal Pancasila. Jadi dia disuruh hafal Pancasila dan diuji di depan kelas, guys. Ya. Bahkan itu di soal-soal ujian itu ya, di ujian atau ulangan itu dibahas juga ya. Sila apa isi bunyi sila pertama Pancasila atau sila ketiga Pancasila. Pokoknya tentang Pancasila itu dibahas di situ di ujian itu kan. Nah, jadi semua anak sekolah yang mencicipi ini tentu akan mengetahui hal itu. Bahkan lagi ada di mata pelajaran khususnya, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi banyak sekali guys, kesempatan orang untuk bisa menghafal Pancasila ya, dan memang itu terbuka sekali gitu. Nah, khusus untuk Al-Qur'an itu kan tidak seperti Pancasila yang dijadikan sebagai mata pelajaran umum di sekolah-sekolah ya kan. Pancasila, apalagi Pancasila adalah dasar negara kita ya kan. Tentu itu kalau Anda lihat ya, Pancasila itu ya sering dibacakan di mana-mana, kayak upacara bendera bahkan kan ya, di Senin pagi itu dibacakan Pancasila. Jadi kalau murid-murid itu ya, itu udah sering baca satu, udah kayak apa aja gitu kan, kayak ada kayak sesuatu yang biasa gitu. Jadi membandingkan antara hafalan Quran dengan Pancasila itu adalah dua hal yang berbeda ya kan. Di Pancasila tuh sama kayak bahkan lebih susah lagi menghafal lagu anak-anak. Contoh, balanku ada 5 misalnya gitu kan, rupa-rupa warnanya gitu. Itu lebih susah lagi gitu, karena lebih panjang gitu kan. Nah, cuman mungkin lebih mudah karena ada iramanya gitu kan. Nah, tapi intinya adalah jangan menyamakan antara menghafal Pancasila atau menghafal lagu-lagu ya, lagu anak-anak dalam bahasa Indonesia dengan menghafal Quran. Itu dua hal yang berbeda. Nah, karena Quran ini tidak umum. Ingat, Quran itu tidak umum ya. Tidak ada di sekolah-sekolah itu yang umum ya, kita ngomong umum, itu pelajaran menghafal Quran nggak ada. Itu menghafal Quran itu hanya ada di sekolah khusus, namanya sekolah Hafiz Quran. Di sekolahnya khusus, betul-betul khusus memang dibuat untuk menghafal Quran. Sama kayak misalnya kayak sekolah khusus untuk pelajaran bahasa Inggris, tapi tidak menghafal bahasa Inggris kan? Tidak menghafal misalnya kayak buku J.K. Rowling gitu kan, atau buku teks bahasa Inggris manapun, nggak ada suruh dihafal kan? Jadi yang memang betul-betul yang dihafal itu ya Quran. Yang disuruh menghafal itu yaitu Quran, lalu kayak teks Pancasila, lalu apa lagi yang disuruh hafal. Misal juga kayak orang-orang yang memang ditugaskan untuk upacara itu kan mereka disuruh menghafal untuk pembukaan bahkan dihafal pun nggak apa-apa karena Anda memang baca teksnya gitu kan. Nah, jadi poinnya untuk menghafal Quran itu nggak bisa tidak dijadikan di sekolah umum. Sehingga orang hafal Quran itu akan butuh effort lebih gitu dibandingkan dengan menghafal teks bahasa Indonesia. Dan jangan pernah lupa ya, kalau kita menghafal teks dalam bahasa Indonesia itu Anda tidak perlu belajar belajar cara baca gimana dengan tepat ya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya Quran itu disebutnya tajwid dan lain sebagainya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu, tajwid dan hal-hal lain gitu kan. Nah, jadi kalau kita baca teks bahasa Indonesia itu kita udah kayak kita ngomong sehari-hari aja gitu. Kita kan sehari-hari ngomong dalam bahasa Indonesia. Dibaca teks itu kita udah tahu, udah biasa gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, jadi Anda tuh harus belajar lagi gitu. Ya, belajar lagi karena kita sehari-hari kita nggak pakai bahasa Arab. Anda interaksi dengan orang tua, interaksi Anda tidak dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sudah otomatis tertanam di diri Anda karena memang itulah percakapan Anda dengan orang tua Anda dari mulai bayi guys, dari kecil gitu. Tapi dalam bahasa Arab itu diajarkan ya dengan susah payah gitu. Jadi bukan menu sehari-hari. Jadi beda ya menghafal dalam bahasa Indonesia dan menghafal dalam bahasa Arab itu beda. Nah, belum lagi bahasa Arab itu ada panjang pendeknya, bacaan tajwidnya gitu kan, dan sebagainya. Jadi bukan kayak teks Indonesia yang nggak ada panjang pendek, misalnya kayak ini Ibu Budi, nah, Ayah Budi sedang bekerja, nggak ada panjang pendeknya gitu kan. Cuman yang ada adalah kalimat yang panjang atau kata yang panjang, tapi nggak ada panjang pendek di Quran. Misalnya kayak
alif lam mim, nah, nggak ada gitu. Jadi bacaan mana yang bacaan mana yang dipanjangkan kan nggak ada. Jadi lebih sulit dalam menghafal bahasa Arab Al-Quran dibandingkan dalam menghafal bahasa Indonesia. Harus ingat panjang pendeknya, tajwidnya, ya. Karena huruf itu ada kemiripan tapi cara bacanya berbeda, gitu guys. Nah, jadi intinya adalah suatu hal yang nggak biasa menghafal Quran itu, ya. Nah, makanya kalau ada orang yang hafal Quran itu sangat wow sekali, karena dia bukan memakai bahasa induknya. Jadi kalau Anda suruh misalnya ada orang ya menghafal surat Quran dengan menghafal teks Pancasila, ya tentu akan lebih cepat orang menghafal teks Pancasila karena simple, ya kan, dalam bahasa kita yang kita mengerti, kan, bahasa kita mengerti, lalu tidak ada panjang pendek, tidak ada perlu baca tajwid gitu kan. Jadi itu sudah Anda praktekkan sehari-hari mulai dari kecil dengan orang tua Anda, dengan teman-teman Anda gitu kan. Jadi ini adalah suatu hal berbeda. Jadi tanpa lagi nggak bisa menyamakan antara hafal Quran dengan hafal Pancasila. Itu dua hal yang berbeda. Jadi dilihat dari segi keseringannya gitu kan, Pancasila dibahas, dihafal di sekolah umum bahkan kan. Sedangkan Quran itu adalah spesifik. Anda harus masuk suka hafiz Quran ya, untuk yang benar ya. Kalau Anda bisa aja apa sendiri bisa. Tapi tentu hasilnya nggak sebaik kalau Anda masuk belajar khusus di hafiz Quran. Jadi nggak semua orang kan. Apakah semua orang yang belajar di tempat tahfiz Quran? Kan tidak. Hanya umat Islam dan memang orang-orang yang memang ingin hafal Quran itu. Jadi nggak banyak guys gitu. Ya kan. Jadi nggak banyak. Jadi itu loh, ada sesuatu yang nggak lazim atau nggak suatu hal yang nggak biasa. Beda dengan Pancasila memang sudah jadi kebiasaan kita sehari-hari. Tanpa lagi, itu bukan video anak di bawah 5 tahun yang hafal Al-Quran. Memang bukan, Dul. Ini video bayi di bawah 3 tahun yang hafal Pancasila. Kenapa ente tayangkan video bayi yang hafal Pancasila? Dul, topik kita hari ini memang adalah kecerdasan anak Indonesia dalam menghafal. Kamu aja yang berasumsi bahwa kita akan menampilkan anak yang hafal Al-Quran. Kenapa ente tidak kasih tahu aneh? Yang hafal Quran itu bukan hanya anak Indonesia ya. Anak-anak di seluruh dunia itu hafal Quran. Anda bayangkan ya, Quran yang bukan dalam bahasa ibu mereka, kayak anak-anak dari Inggris, dari Amerika, dari Australia, dari Jepang, dari mana-mana itu hafal Quran ya. Mereka tuh menghafal bukan dalam bahasa ibu mereka ya. Suatu bahasa yang asing bagi mereka ya, bahkan bukan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, bukan ya. Lebih gampang menghafal dalam bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang tidak digunakan sehari-hari. Bahkan kalau ada masuk ke sekolah internasional pun tidak diajarkan bahasa Arab. Hanya bahasa Arab itu ada spesifik gitu. Sama kayak Anda pengen belajar bahasa Jepang atau bahasa Korea, itulah bahasa-bahasa yang spesifik yang tidak bukan merupakan bahasa pergaulan dunia internasional. Bukan bahasa pengantar ketika Anda belajar di negara-negara luar negeri. Karena bahasa pengantar di negara luar negeri itu adalah rata-rata bahasa Inggris gitu kan. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional gitu guys. Nah, jadi bahasa Arabnya adalah sesuatu yang spesial. Sama kayak Anda menghafal dalam bahasa Jepang atau bahasa Korea, amat sulit guys, cukup sulit gitu kan. Jadi tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan menghafal dalam bahasa Inggris, apalagi dalam bahasa Indonesia gitu kan. Tadinya saya mau kasih tahu kamu, tapi kamu sendiri yang berkata tidak ada tapi-tapian. Tayangkan videonya sekarang. Tanpa lagi, ini bisa membuat masyarakat berpikir bahwa Pancasila adalah wahyu dari Allah. Jadi gini ya, dia membuat karakter ya seperti Abdul ini yang sebenarnya dulu awalnya ya, kalau ada ikuti video-video tempat lagi, ini adalah presiden dari Ustadz Abdul Somad ya. Ini kenapa Abdul Amburadul, Ustadz Abdul Amburadul, Ustadz Abdul Somadnya dipresentasikan jadi Amburadul. Nah, itu awalnya guys. Jadi dia nih sering menghina Ustadz Abdul Somad dengan menciptakan karakter yang dia asumsikan seperti beliau, cuma dalam versi bodohnya guys gitu kan. Nah, jadi dia nggak bisa itulah dia buat seperti itu. Padahal ini kita tahu adalah karakter yang merupakan dari ciptaannya, dan tentu isi kepalanya adalah isi kepala dia juga. Jadi isi kepalanya dikeluarkan dia untuk mengisi kepala karakter ini ya,
pura-puranya gitu, lalu dibuatlah seakan-akan kalian sangat bodoh gitu, ya kan. Nah, jadi Tampar Lagi ini begitu licik dalam hal merancang itu narasi-narasi, sehingga orang yang tidak sadar akan menganggap, oh ternyata Islam tuh bodoh amat ya, terlalu bodoh. Lihat ini jadi orang yang nggak sadar ya dengan permainan Tampar Lagi, kelicikan Tampar Lagi ini kan merasa Islam ini bodoh kali ya. Ada loh orang kayak Abdul Amradul, padahal itu bukan orang beneran atau bukan representasi dari umat Islam, tapi isi kepalanya Tampar Lagi sendiri. Dia nggak membuat mindset seakan-akan umat Islam itu adalah umat yang bodoh terbelakang. Nah, itu makanya contohnya salah satunya adalah diwakili oleh Abdul Amradul ini gitu guys. Nah, itu makanya kita counter. Jadi kita akan sebenarnya kita di sini kayak saya buat video ini adalah sebenarnya saya ini adalah buat video ini adalah mengikuti permainan Tampar Lagi, tapi nggak apa-apa, biar kita lihat aja gitu gimana dia mempermainkan narasinya gitu kan. Jadi dia pengen membuat seakan-akan Islam itu agama yang bodoh, karena waktu diciptakan oleh karakter Abdul Abdul yang memang sangat bodoh ini, yang memang saya diciptakannya begitu. Lalu sebaliknya ya, karakter dia yang dianggap dirinya gitu kan, yang karakter yang yang pegang kamera ini adalah karakter yang amat cerdas gitu kan. Nah, ini kan narasi licik nama guys ya kan. Pada itulah isi kepala sendiri gitu. Nah, tapi kita akan jadi gini, bahwa dikatakan di sini bahwa Pancasila tadi itu adalah orang akan membuat orang pikir bahwa Pancasila adalah wahyu Tuhan. Jadi gini guys ya, kalau Anda lihat ya, banyak yang hafal Pancasila, banyak yang hafal lagu anak-anak gitu kan. Itu hal yang biasa gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau dibilang hafal Quran, itu kan berarti kayak cuman kayak tadi Pancasila cuman 5 sila. Tapi Quran tuh guys, itu kalau bilang hafal Quran ya, itu bukan hanya 1 surah ya, atau 2 surah, 3 surah, tapi hafal minimal beberapa juz gitu. Jadi mainannya sudah juz. Jadi kalau dibilang hafal Quran, itu berarti sudah minimal 1 juz atau lebih gitu. Karena kalau cuman misalnya hafal beberapa surat, itu belum hafal Quran namanya, belum dihitung sebagai kategori hafal Quran. Ya, hafal Quran itu minimal 1 juz ya. Nah, kalau bisa ya, kalau hafal seluruhnya berarti 30 juz. Dan 1 juz kira itu berapa kata itu, berapa kalimat gitu kan, berapa ayat gitu kan. Jadi nggak gampang hafal Quran itu. Jadi kalau misalnya kayak dikatakan hafal Quran, lalu cuman kayak cuman surat Al-Wahada yang tadi saya bacakan ya, hanya berapa ayat, lalu surah Inna atau Inna Kal-Kausar itu hanya berapa ayat gitu kan. Itu belum hafal Quran lagi namanya. Itu baru hafal surah pendek dalam Quran. Jadi beda temanya hafal Quran dengan hafal Pancasila. Hafal Pancasila itu setara dengan hafal surat pendek dalam Quran. Jadi kalau Anda hafal Pancasila, itu sama nilainya dengan kesulitannya, bahkan lebih tinggi kesulitan dalam hafal surat pendek, karena dalam bahasa Arab, dan kita harus juga mengerti tajwid dan panjang pendeknya gitu guys. Jadi lebih ribet lagi untuk menghafal surat pendek dalam Quran dibandingkan dengan hafal Pancasila gitu guys. Jadi nggak jauh kalau dibandingkan hafal Pancasila dengan hafal Quran tuh jauh, karena minimal 1 juz ya, apalagi semua juz. Anda bayangkan, jadi bukan seperti hafal Pancasila, sama seperti hafal kayak KUHP, kitab hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana. Nah, itu pun kitab hukum pidana itu dalam bahasa Indonesia masih kan. Nah, jadi sama kayak Anda menghafal, kayak Anda ambil buku teks bahasa Arab ya, yang setebal Quran, lalu coba Anda hafal. Apa buku dalam bahasa Arab yang setebal Quran, yang kata-kata dan kalimatnya sama banyak dengan Quran? Nah, itulah Anda hafal coba. Nah, gitu. Jadi bahkan tidak semudah menghafal buku J.K. Rowling yang buku Harry Potter. Kalau kita dalam bahasa Inggris kan, lebih mudah itu lagi menghafal buku Harry Potter J.K. Rowling dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena buku itu pertama dalam bahasa Inggris ya, yang itu bahasa internasional, lebih umum dibandingkan bahasa Arab. Lalu kedua, itu jalan ceritanya runtun guys, runtun dari awal sampai akhir itu runtun. Bagaimana Harry Potter dari kecil, lalu dia anak-anak, remaja, dewasa, lalu berserial-serial. Jadi semua itu runtun. Tapi Quran kan tidak. Quran tidak runtun, ya kan? Jadi
Quran itu apa ya? Quran itu guys ya bukan, ingat sekali, Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku cerita. Jadi Quran itu nggak sama seperti bukunya kayak Harry Potter atau buku cerita apapun yang yang rapi, yang artian apa ya? Yang ceritanya ada dari awal sampai akhir. Atau buku sejarah, kayak Anda baca buku sejarah tentang Pangeran Diponegoro, itu lengkap dari Pangeran Diponegoro dari lahir, kecil, remaja, dewasa. Quran tidak seperti itu. Quran bukan buku sejarah dan bukan buku cerita yang seperti itu. Tapi Quran itu metode diturunkannya adalah berdasarkan dari apa yang Tuhan inginkan saat itu. Dan itu tergantung pada kondisi umat Islam pada waktu Nabi Muhammad itu kan. Jadi misalnya Nabi Muhammad tuh itu misalnya ada mengalami sesuatu yang dia tuh butuh jawaban dari Tuhan, dari Allah, butuh wahyu, baru turun Al-Qur'annya yang menjelaskan, ya kamu harusnya begini. Contoh kayak ayat tentang perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Itu adalah turun di mana di saat itu Nabi Muhammad itu dalam keadaan dibully habis-habisan, ya mau dibunuh, bahkan pengikutnya sudah terbunuh. Ya intinya dia Nabi Muhammad tuh sudah cukup lah dalam menahan dari serangan, bulian, pembunuhan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, sehingga Nabi Muhammad kan tentu tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak Tuhan wahyukan. Nah, akhirnya turunlah ayat itu memintakan untuk memerangi orang kafir dimanapun mereka berada, karena mereka sudah keterlaluan, gitu kan. Kalau tidak diperangi, ya umat Islam akan habis, ya akan habis. Kenapa? Karena tidak ada perlawanan. Kalau sesuatu itu tidak ada perlawanan, lama-lama akan habis, ya kan. Makanya perlu perlawanan. Ya sama kayak penjajah dulu ya. Ketika menjadi Indonesia, kalau ada perlawanan lama-lama habis kita. Nah, makanya perlu ada perlawanan agar kita merdeka, gitu kan. Jadi kita bukan hanya nggak habis, tapi kita juga bisa berkembang. Tapi kalau kita nggak melawan, nggak take back ya, ketika ditindas ya, kita akan akan selain tidak bisa berkembang, dan kita tuh tentu akan lama-lama akan habis, gitu guys. Nah, jadi Quran itu adalah diturunkan berdasarkan timeline, ya. Misalnya kalau umat Islam pada saat itu begini, lalu turun ayat untuk menjelaskan untuk mereka tahu agar mereka tuh harus bagaimana gitu. Nah, gitu guys. Jadi ini nggak sama kayak baca buku cerita yang berurutan atau baca buku sejarah berurutan. Quran tidak seperti itu. Jadi akan lebih sulit dalam menghafal Quran, karena struktur Quran itu bukan seperti strukturnya buku sejarah atau buku cerita guys, gitu kan. Tapi memang tuh wahyu yang Allah turunkan bertahap, ya. Ini Quran itu bukan langsung turun sekaligus, enggak. Tapi wahyu itu Allah turunkan pelan-pelan sesuai dengan bagaimana keadaan umat Islam pada waktu itu. Jadi sebagai jawaban tentang bagaimana umat Islam itu harus bersikap ketika mengalami momen-momen itu, gitu guys. Nah, jadi Quran itu wahyu Allah itu turun untuk menjawab kebutuhan umat Islam, ya. Karena mereka harus bertindak berdasarkan dari informasi dari Tuhan, karena Tuhan itu Maha tahu, Allah Maha tahu. Jadi mereka tuh ya menunggu wahyu, ya kan. Jadi wahyu itu adalah digunakan sekaligus sebagai pedoman, petunjuk bagi mereka pada saat itu, dan itu berlaku hingga akhir zaman. Cuman memang ada ayat yang memang untuk ditujukan untuk umat pada waktu itu dan bukan sekarang. Kayak tadi ayat perangnya kapan di mana mereka itu adalah ayat untuk umat dan pengikutnya, bukan untuk kita. Nah, makanya jadi Quran itu adalah jawaban bagi manusia atas segala pertanyaan mereka selama ini, gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa dijawab Quran, nggak ada. Jadi Quran itu adalah kitab suci yang logis yang dapat menjawab semua pertanyaan manusia, ya. Dan tidak ada yang nggak bisa dijawab Quran, nggak ada guys, semuanya bisa, gitu. Karena buku Quran itu adalah buku petunjuk jalan hidup, ya, atau agama itu kan jalan hidup yang Allah turunkan untuk manusia untuk sebagai pedoman agar kita selamat dunia dan akhirat. Kenapa bisa begitu? Karena kalau bukan wahyu dari Allah, tidak mungkin bisa dihafal oleh anak kecil. Itu kan aturan yang kamu bikin-bikin sendiri dulu. Bukan begitu ya, jadi gini ya. Allah tuh memudahkan ya hambanya untuk menghafal Quran. Dimudahkan guys. Nah, kenapa? Karena itu adalah wahyu, ya. Wahyu perintah yang berlaku hingga akhir zaman, berlaku untuk seluruh manusia. Makanya Allah mudahkan, ya. Logikanya begitu. Misalnya kayak saya misalnya ya, ya kayak misalnya kayak
Pancasila. Pancasila kan ideologi negara. Nah itu kan agar mudah agar pembuat Pancasila itu kan agar mudah diapalkan, tentu dia harus membuat eh, gini guys ya, ibaratnya dia tuh akan membuat supaya lebih mudah dihafal. Nah karena manusia masih terbatas bukan Tuhan, jadi yang bisa lakukannya apa? Untuk membuat itu mudah dihafal, ya paling dia cuman memerintahkan untuk menghafal di sekolah-sekolah gitu kan, atau memerintahkan untuk dibacakan terus setiap hari Senin gitu. Ini metodologinya adalah metodologi yang terbatas, yang hanya bisa dilakukan manusia. Tapi Tuhan beda. Ya kitab suci dia ingat ya, Quran itu adalah kitab suci yang berlaku untuk seluruh manusia, untuk seluruh masalah dan untuk hingga akhir zaman. Jadi maka itu adalah Tuhan itu punya kepentingan, Allah itu punya kepentingan agar manusia itu hafal. Kenapa? Karena itulah petunjuk mereka. Jadi kalau Anda tahu petunjuk, ya petunjuk itu adalah penting. Kita harus ngapain, harus bagaimana ya dalam hidup ini. Itu kita tuh nggak bisa jadi orang bingung, nggak bisa guys. Misalnya kita ada problem atau apapun yang kita hadapi, itu semua solusi ada di Quran. Makanya Allah memudahkan itu dihafal. Kenapa? Karena itu di petunjuk gitu. Paham ya? Sama kayak kita. Kalau kita hidup di dunia, misalnya kita tuh kan Anda tahu di sekolah dulu ya. Sekolah dulu kan banyak kita menghafal banyak pelajaran ya kan. Nah, gunanya itu apa? Kita tuh gampang dalam hidup ini. Misalnya kita butuh banyak hal itu kan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya ada bidang-bidang yang bersinggungan dengan ilmu kimia misalnya, atau biologi, atau matematika. Nah, makanya ada kan disuruh menghafal rumus matematika, menghafal rumus kimia, bahkan banyak menghafal gitu kan. Nah, itu pentingnya apa? Agar Anda bisa terapkan di dalam kehidupan. Karena itu adalah yang dipakai untuk dalam hidup gitu. Matematika dipakai dalam hidup. Anda menghitung dagangan, menghitung rumus arsitek menghitung rumus bangunan, gimana supaya bangunan ini adalah kokoh, kuat ya, perbandingan antara ininya dan segala macam, lalu juga kimia, biologi semuanya kan. Nah, jadi penting guys, sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan itu penting dihafal, karena itu akan kita pakai. Nah sama Quran, kita gini, Anda tahu yang namanya kitab kitab umum undang-undang hukum pidana. Nah itu pengacara tuh ada yang hafal. Jadi pengacara tuh ada yang hafal, walaupun tidak seluruhnya ya. Nah, tapi mereka ada yang hafal. Nah, itu yang pengacara yang hafal itu ya akan memudahkan mereka ketika mereka menjadi pengacara. Karena mereka tidak perlu lagi mencari-cari atau ya kalau ibaratnya nanti gini misalnya kita bicara mengenai hukum penganiayaan. Nah, kalau pengacara hafal ya dia akan langsung pasal sekian dan sekian bunyinya begini. Nah, dia nggak perlu lagi pasal penganiayaan tuh pasal berapa ya, buka lagi bukunya kan lama gitu kan. Nah, sementara kliennya banyak, jadi nggak efektif lah untuk diterapkan. Contoh kayak rambu-rambu lalu lintas ya. Anda tahu ketika Anda tuh lagi jalan kan banyak rambu lintas tuh, jangan berhenti, dilarang apa gitu semua kan, ada jalan turunan, persimpangan berbahaya atau segala macam. Nah itu arti-arti dari rambu-rambu yang hanya bergambar tuh harus dihafal harusnya ya, agar Anda tuh tahu ketika ada jalan-jalan tuh Anda tahu ini rambu ini peringatannya, sehingga Anda waspada, karena itu akan Anda lalui gitu kan. Misal ada ada rambu gambar lintas tuh yang artinya adalah awas daerah rawan longsor gitu kan ada rambunya tuh kan. Nah itu kalau Anda tidak paham ya, tidak ngerti bahwa itu rambu adalah seperti itu ya, cuma gambarnya aja ya, Anda tidak tahu kalau di tempat rawan longsor. Tapi orang yang tahu rambu itu dia akan waspada, ini rawan longsor nih, dia terus akan jalan dan dia akan perhatikan itu terus tebing itu karena ini rawan longsor gitu kan, sehingga dia akan lebih mudah dan lebih sigap ketika menghadapi masalah longsor gitu kan. Nah, dibanding orang yang tahu sama sekali gitu kan. Nah, jadi rambu itu kan dibuat untuk meningkatkan kewaspadaan kita gitu kan. Nah, intinya adalah sesuatu yang diaplikasikan dalam hidup ya, kayak hukum-hukum buatan manusia, kayak kitab hukum pidana, kitab hukum perdata, rambu-rambu lalu lintas, apalagi peraturan perusahaan ya kan, apalagi aturan-aturan kayak etika kita bermasyarakat, etika kita di meja makan gitu kan. Itu kan semuanya aturan-aturan yang dibuat oleh manusia ya kan. Nah itu Anda kan sebaiknya menghafal
Misal contoh kayak etiket, bagaimana tuh apa namanya, fine dining atau fine dining ya, makan makan cantik istilahnya gitu kan, makan yang ya makan yang misalnya pakai garpu pisau gitu kan, itu kan ada etika-etikanya gitu. Nah, itu Anda kalau tidak apa, Anda akan bahaya nanti ketika Anda menghadiri acara yang dituntut memang untuk fine dining gitu kan, Anda akan kelabakan. Anda akan mempermalukan diri Anda sendiri gitu kan, makanya dihafal. Jadi segala sesuatu itu ya, yang berhubungan dengan itu ya harus dihafal harusnya. Jadi nggak bisa lagi Anda cuma tahu, nggak bisa. Karena kalau Anda tahu tapi kalau Anda tidak hafal gimana coba? Makanya guys, ya jangan pernah meremehkan hafalan ya. Nah, apalagi hukum buatan Tuhan, yang mana hukum apapun yang dibuat manusia ya itu Tuhan itu punya hukumnya, Allah punya hukumnya. Itu ada di Quran dan hadis. Makanya sebaiknya kita hafal. Kenapa? Karena itu akan sebagai seorang muslim yang baik kita harus mempraktikkan itu dalam kehidupan kita. Kan? Misalnya bagaimana hukumnya masuk musola, masuk WC dengan kaki kiri dulu, lalu apa dibaca. Kalau kita melangkah keluar rumah dengan kanan dulu, lalu apa dibaca. Itu hukum-hukum yang Tuhan ciptakan untuk memudahkan kita dalam menjalani kehidupan, sehingga kita akan dijaga apa oleh malaikat, misalnya Allah kasih jaga dengan malaikat-malaikatnya, atau kita tuh ibaratnya dimudahkan, dijaga dari mara bahaya segala macam gitu kan. Jadi dan segala solusi misalnya kayak hukum warisan ada itu ya kan, misal ada jatah anak berapa bagian, jatah istri berapa bagian gitu kan, ada semuanya guys. Nah, jadi intinya adalah hukum-hukum Tuhan itu adalah sempurna. Ingat, Tuhan itu adalah maha sempurna, sehingga hukum-hukumnya itu tentu tidak ada cacat. Jadi kalau manusia berhukum ya, contoh kayak hukum korupsi, kan itu cuma penjara berapa tahun. Nah itu kan ada banyak celahnya, sehingga orang tuh masih banyak korupsi. Kenapa? Karena hukumnya tidak sempurna buat manusia, gitu kan. Nah makanya perlu ditetapkan hukum Tuhan. Untuk mencuri apa hukumannya? Potong tangan. Logika kita bisa menerima itu. Jadi ada katakan, ih ngeri banget hukumannya potong tangan. Ya emang Anda pencuri. Yang takut tuh hanya pencuri. Jika bisa Anda katakan, ih ngeri potong tangan hukumannya. Ya mengeri. Tapi yang dipotong kan tangannya pencuri, bukan Anda. Emang Anda punya niat untuk menjadi pencuri? Kan tidak. Ini orang yang tidak punya niat untuk mencuri, yang memang bukan bisa mencuri, dia akan tenang aja, karena bukan itu, hukum itu bukan buat dirinya gitu loh guys. Paham ya? Nah, jadi misalnya kayak ada hukuman kayak yang membunuh itu adalah dihukum mati. Ya orang yang nggak biasa membunuh ya dia akan santai aja. Ya, itu bukan buat kita hukuman itu kok. Nah, orang yang biasa melakukan pembunuhan itu yang ketar-ketir kan, aduh ini hukuman udah keluar nih. Nah, ini saya was-was ini kalau melakukan kejahatan ini gitu. Jadi yang takut itu adalah orang yang berpotensi melakukan, bukan kita harusnya. Jadi kenapa Anda mesti takut gitu kan? Nah, jadi hukum Tuhan itu sempurna, sehingga kalau untuk hukum dunia aja Anda harus menghafal, sebisa mungkin harus menghafal hukum-hukum tentang rambu lalu lintas, hukum kitab. Kalau bisa kayak hukum-hukum pidana atau hukum perdata, kalau Anda tidak hafal ya, Anda akan dipermainkan nanti, ya kan? Misalnya kayak gini, contoh kan Anda tahu tuh, misalnya kayak Anda diancam-ancam sama, misalnya adalah anggap polisi gadungan yang mengancam ya, misalnya ada tuh kayak apa namanya nih, orang-orang yang ditangkap karena tanpa surat perintah gitu kan. Atau misalnya kayak anda sering nonton film-film apa enggak, film-film di mana ada penjahat itu misalnya atau kan penjahat juga ya, yang dikirakan tersangka tuh diinterogasi. Nah itu kalau mereka tahu hukum, mereka mengatakan saya tidak akan, kalau mereka menilai ini suatu hal yang penting, yang nggak bisa, yang mereka tuh mau aman, mereka mengatakan saya harus pakai pengacara gitu. Saya nggak mau jawab Anda ya, kecuali ditemani pengacara. Nah, dia paham hukum berarti itu. Nah, tahu dia ini penting, karena kalau dia ngomong ya, nanti dia salah ngomong tambah berat kasusnya. Makanya perlu pengacara ngomong gitu guys, mewakili dia. Karena pengacara kan lebih tahu hukum, tahu apa yang harus diucapkan, yang diucapkan itu tidak bertentangan dengan hukum gitu kan. Nah, ya seperti itu guys. Jadi kalau kita paham ya, semua aturan di dunia ini ya, aturan hukum pidana, hukum perdata, rambu lalu lintas, apalagi hukuman peraturan perusahaan, ya kita akan selamat. Ya kan? Selamat kita. Gitu. Misalnya kayak gini, di perusahaan itu ada kayak hukuman peraturan itu dilarang berkelahi, berantem. Kalau kita berantem, siapa yang berantem kedua-duanya dikeluarkan. Ya, dipecat langsung. Nah,
kita kalau nggak hafal peraturan itu, nggak tahu peraturan itu, ya kita kalau ketika ada orang ngajak berantem ya kita emosi, kita nggak tahu peraturan itu kita berantem. Nah nanti kejadian kan, perusahaan langsung mencek kita jadi nyesal. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau itu ada peraturan seperti itu. Karena kita nggak hafal guys. Nah coba kalau hafal, kita bisa hindari. Kita akan tahan emosi kita gitu kan. Kita tahu, aduh, kalau saya ini berantem ini ya, saya bisa nggak pecat gitu kan. Bagus saya lari aja atau menghindar. Kalau dia pukul saya ya sudah, dia akan pecat. Saya tidak, karena saya adalah korban, bukan orang yang berantem sama dia gitu. Jadi orang yang tahu tuh guys akan selamat. Hukum-hukum dunia, hukum yang dibuat manusia. Apalagi kalau kita menghafal atau tahu hukum-hukum yang dari Tuhan, yang hukum-hukum yang sempurna. Itu kan lebih berguna lagi gitu kan. Jadi kayak hukum pembagian warisan itu nggak mungkin salah ya. Karena gini guys, saya coba bayangkan ya. Logikanya betapa adil Islam. Coba bayangkan ya. Yang kayak gini kan ributnya itu biasanya kayak harta gono gini ya. Harta gono gini. Jadi ketika menikah itu ya, yang umum berlaku, yang lazim berlaku adalah harta itu milik bersama. Harta suami milik istri, harta istri milik suami. Sehingga ketika ada perceraian itu kan harta gono gini namanya, dibagikan gitu ya kan, ketika bercerai. Kalau namanya harta gono gini gitu kan. Nah, sehingga ini dimanfaatkan oleh pihak wanita atau pihak pria itu untuk untuk ya bermain-main. Misalnya kan dia tahu nih, carilah orang kaya, nanti kita nikah, besok kita cerai, lalu minta harta gono ini gitu kan. Nah, tapi Islam mengaturnya nggak seperti itu, menutup peluang untuk jadi hal itu. Jadi Islam itu mengatur bahwa harta suami ya harta suami, harta istri. Cuman suami punya kewajiban tetap ke istri. Nah, jadi dalam Islam tuh perempuan enak sekali gitu kan. Jadi kalau ada perempuan tuh menerima warisan atau dia dapat uang dari kerjanya, itu laki-laki nggak boleh taati, karena itu hak istri. Jadi jelas ada pemisahan dalam Islam mengenai keuangan rumah tangga, nggak digabung guys. Nah, jadi tetapi tetap laki-laki yang bertanggung jawab gitu kan. Nah, wanita tentu karena dia tidak bertanggung jawab pada suaminya ya, dalam nafkahi suaminya atau anak-anaknya, nah tentu dia harus bijaksana. Misalnya kayak suaminya kesulitan ya dia bantulah dengan uang dia gitu kan. Nah, toh itu tetap uang dia gitu. Ya dia bantulah seikhlasnya gitu kan. Nah, jadi di situ akan tercipta jadi kalau ketika pisah pun ya sudah harta masing-masing. Pisah kan? Saya yang capek-capek bertahun-tahun ngumpulin harta ya, ngumpulin harta, pisah sama istri saya ya sudah, harta tetap sama saya, itu hak saya karena sudah pisah. Tapi coba kalau harta gunung gini, harta bersama, ya suami yang capek-capek kerja ya memberikan harta kepada yang bukan istrinya karena sudah cerai gitu, itu kan nggak adil guys itu. Makanya dikatakan hukum buatan Tuhan itu lebih adil dibandingkan hukum buatan manusia. Lalu contoh lagi, kenapa Islam tuh membagi warisan itu laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Nah itu juga ada logikanya guys. Karena laki-laki tanggung jawabnya adalah banyak ya. Laki-laki ini ya adalah beban yang berat. Tanggung jawabnya semua perlu wanita ya yang ada di keluarganya, istrinya, anak-anak wanita, anak perempuan, laki-lakinya, saudara perempuannya, ibunya, neneknya, itu tanggung jawab dia semua. Sehingga dia butuh uang yang lebih banyak daripada wanita. Dan wanita itu dinafkahi oleh pria. Jadi laki-laki itu banyak bebannya guys, sehingga dia terus dikasih warisan yang lebih, sehingga dia bisa menunaikan kewajibannya itu gitu loh guys. Itu logikanya. Karena toh warisan yang dibagikan ke dia tuh akan terpakai juga. Contoh misalnya saya dengan istri saya, ya kan, Jadi saya dengan adik saya misalnya, kami adalah adik saya perempuan misalnya kan. Nah saya kan terima warisan itu 2 bagian, adik perempuan saya 1 bagian. Nah itu anggaplah kita sama-sama nikah. Nah itu saya kan bisa menggunakan warisan untuk menafkahi istri saya gitu kan. Nah istri saya kan tidak perlu, dia bisa menyimpan utuh uang warisan itu karena dia nafkahnya dari suami gitu kan. Nah ini hal seperti itu guys, dan tanggung jawab ibu dan nenek itu ada saya di tangan saya. Makanya uang itu akan digunakan ke situ juga. Makanya Islam ini logis gitu kan. Nampak jelas ada tanggung jawabnya itu ada. Jadi nggak bisa Islam menyalahkan. Kenapa kamu tidak menjaga adik perempuanmu atau ibumu, nenekmu? Gak lagi asal. Kenapa? Dia sudah dapatkan warisan yang 2 bagian lebih banyak. Tanggung jawabnya memang ke dia gitu. Jadi Islam itu jelas. Islam itu nggak ada ragu-ragu. Ini tanggung jawab lempar tanggung jawab nggak ada. Ini tanggung jawab siapa? Nggak ada. Semua jelas. Ini tanggung jawab laki-laki. Nah, Islam tuh ngatur sampai sedetail itu guys. Nah, itu indahnya Islam. Jadi nggak ada nanti lempar tanggung jawab, nggak ada. Ya kan? Misalnya kayak
pembagian harta gono ini nggak ada ribut-ribut, nggak ada. Kenapa? Karena ketika pisah ya sudah pisah. Uang harta masing-masing pegang masing-masing, nggak ada orang pulang orang tuh kesempatan untuk bermain-main, itu nggak ada. Carilah orang kaya, nikahi, lalu habis itu cerai dapat harta gono, ini nggak ada bisa guys. Kenapa? Karena ya harta masing-masing. Jadi selama Anda menikah dengan pria itu, Anda akan dapatkan kewajiban dinafkahi. Kalau nggak nikah lagi ya sudah, nggak punya hak untuk minta nafkah dari dia. Yang punya hak adalah anak-anak Anda gitu. Karena anak-anak itu tidak akan putus hubungannya. Kalau istri bisa putus mulai perceraian, anak-anak nggak ada mantan anak nggak ada guys. Gimana mantan istri ada gitu kan? Siapa suruh kamu bikin aturan yang aneh-aneh begitu? Al-Quran adalah wahyu dari Allah karena bisa dihafal. Dul, kalau untuk menilai sesuatu adalah wahyu dari Tuhan atau bukan, adalah dengan melihat apakah bisa dihafal, maka ini juga adalah wahyu dari Tuhan. Ini saya jelaskan tadi ya, nggak bisa menyamakan Quran dengan lagu Balkon 5 atau yang Pancasila, nggak bisa. Anak-anak ya, itu sudah biasa dengan seperti ini, udah biasa. Kenapa? Di tiap acara ulang tahun tuh lagunya ini. Balonku ada 5 di TV. Mereka akan dengar lagu ini. Di mana-mana lagu ini guys. Acara-acara anak kecil lagu ini mereka dengar. Jadi ini adalah suatu hal yang lazim. Gak perlu pun dihafal ya. Itu hafal sendiri. Karena sering didengungkan, sering mereka dengar. Ada sesuatu yang lazim. Udah kayak makanan sehari-hari gitu guys. Nah, Quran kan tidak seperti itu. Coba apakah ada dengar di acara ulang tahun orang bacain Quran? Ya kan? Belum tentu. Kecuali kalau orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Alih-alih daripada dia putar musik kayak gini, bagus dia memperdengarkan anaknya Quran gitu kan. Nah, jadi nggak bisa disamain dengan ini, nggak bisa guys. Atau Pancasila nggak bisa. Apalagi ini dalam bahasa kita, ya kan? Balonku ada 5, itu tidak ada panjang pendeknya, ya kan? Bahasa kita ada langsung paham gitu kan, nggak perlu menerjemahkan lagi, simple gitu. Ini tanpa lagi nggak paham, mengartikan membandingkan sesuatu yang tidak sebanding, selalu begitu ya. Dia selalu membandingkan sesuatu yang tidak sebanding, yang tidak setara gitu kan. Dan ingat, hafal Quran itu adalah bukan hanya hafal satu atau beberapa surah, tapi minimal 1 juz. Apalagi kalau dikatakan hafal Quran seluruhnya berarti hafal 30 juz. Jadi nggak sama ini, nggak sama. Jadi kalau ada misalnya Anda hafal seluruh Quran 30 juz, ya itu sama kayak Anda hafal semua. Kalau yang masa itu yang masih punya sama juga ya. Coba tempat lagi. Ya hafal lah. Bisa nggak Anda tunjukkan kita anak-anak yang hafal seluruh lagu anak-anak? Kan nggak ada. Ya kan? Nggak ada yang hafal. Itu meskipun mereka dengar terus tuh tiap hari. Ya, saya aja sering dengar musik itu kadang-kadang lupa liriknya gitu kan. Karena memang kenapa? Karena memang tidak tidak pasti yang saya dengar loh, tapi memang karena kadang-kadang ya intinya adalah bukan suatu hal yang harus kewajiban untuk menghafal lagu itu. Ini hanya aktivitas lalu. Ya pengen nyanyi kita nyanyikan, kalau enggak pengen ya enggak. Tapi Quran itu kan bukan seperti itu, bukan keinginan tapi keharusan. Karena bagi seorang beriman dia harus kalau bisa menghafal Quran. Karena itulah petunjuk gitu kan. Akan memudahkan dia untuk langsung mempraktekannya dibandingkan kalau dia tidak hafal sehingga dia harus mencari cara lagi gitu kan. Sama kayak orang misalnya hafal hukum. Kita hafal hukum perdata, hukum pidana atau perumusan, kita akan tahu apa-apa poin-poin yang harus kita hindari agar kita tidak kena hukuman gitu kan. Nah, misalnya kayak undang-undang ITE. Nah, kita tahu nggak boleh begini. Kayak orang-orang kayak Rocky Gerung dan lain itu kan dia kan ngomongnya hati-hati tuh. Dia tahu karena dia hafal ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu ngaturnya ngomong gini nggak boleh, ngomong gini nggak boleh gitu. Nah, sehingga dia akan selamat dari terkena hukuman itu karena dia hafal hukumnya guys, peraturannya gitu. Ini sekali lagi ya, nggak bisa menyamakan ini dengan Quran, nggak bisa ya. Ini bukan wahyu Tuhan, bukan ya. Jadi kalau Anda membandingkan dengan Bible harusnya dengan Alkitab ya, bukan ini. Saya tanya sekarang ya, orang hafal Quran ada, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sampai kakek nenek ada. Orang hafal Pancasila ada, ya kan? Ada anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua. Orang yang hafal lagu anak-anak ini juga banyak. Mulai dari orang anak-anak, dewasa hingga orang tua. Sekarang saya tanya, ada yang orang hafal Alkitab? Gak ada guys. Kalau ada orang hafal gini ya, sesuatu itu kan kenapa saya katakan gak ada orang hafal Alkitab? Logika aja ya.
kalau sesuatu itu ada langka atau nggak ada sama sekali, tentu kalau ada satu aja orang yang bisa, itu kan menjadi suatu berita yang wah gitu, wow, ya kan? Orang pertama, jadi judulnya berita itu begini nanti ya, kalau ada orang yang hafal kitab ya, judul beritanya pasti akan diisi seperti ini ya, akan bombastis. Jadi misalnya orang pertama di dunia yang hafal Alkitab, salah satu orang di dunia yang hafal Alkitab, kan keren kan? Salah satunya langka, kan? Jadi orang melihat sesuatu ini yang nggak lazim gitu kan, ada loh orang ternyata yang hafal kitab. Kalau hafal Quran kan udah biasa gitu kan. Misalnya Budi hafal Quran udah biasa, karena ada banyak hafal Quran gitu kan. Nah, tapi kalau hafal kitab kan itu tidak biasa. Sama kayak hafal Pancasila udah biasa. Hafal anak-anak orang yang hafal lagu Balongan 5 itu sudah biasa. Tapi juga hafal kitab nggak biasa, nggak ada orang hafal kitab guys. Jadi kalau kita dengar satu aja orang hafal kitab tidak pernah kita dengar guys ya. Nah, ini poinnya apa ya? Berarti itu nggak penting. Berarti kita tuh nggak penting. Kenapa? Karena nggak ada yang hafal. Coba ini ya, lagu Balongan 5 ini ya, meskipun nggak penting ya bagi orang-orang orang lihat mungkin nggak penting, tapi sebenarnya penting. Kenapa? Karena lagu ini adalah lagu yang yang sering anak-anak pakai dalam acara ulang tahun. Jadi ketika mereka ulang tahun atau teman ulang tahun, mereka kalau apa kan enak dia bernyanyi. Balonku ada 5, ikut join dia nyanyi sama gitu kan. Coba kalau dia ngapal, dia cuma bisa pelangap lomo aja. Kan nggak asik gitu kan. Dan ingat acara ulang tahun itu banyak diadakan kan. Ya, di kompleks saya ini berapa kali ulang tahun nih. Jadi anak-anak itu mungkin minggu depan ke rumah anak ini, besok ke rumah temannya lagi. Kalau dirayakan semuanya gitu kan. Nah, ini akan sering hafal lagu ini akan sangat menyenangkan sekali, membantu, bukan? Nah, jadi meskipun nggak penting-penting amat, tapi ya kalau penting lah bagi anak gitu kan. Nah, kayak Pancasila itu penting banget karena ideologi negara. Lalu Al-Quran penting banget karena dia ada petunjuk bagi manusia, bagaimana manusia itu harus menjalankan hidup ini ya sesuai dengan hukum Tuhan, bukan hukum buat manusia. Itu penting sekali karena Tuhan yang tahu tentang segalanya, sehingga kita harus ikut Tuhan. Kalau dikatakan orang mengatakan bahwa ikutilah ahlinya, serahkan pada ahlinya. Nah, ahli dia semua ahli adalah Tuhan. Jadi kalau kita mau pakai cara hidup buatan siapapun itu, kita pasti akan yang terbaik telah memakai hidup dengan cara yang Tuhan berikan, pedoman hidup yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena dia ada ahli segala ahli. Ada mau ilmu kesehatan, dokter, Tuhan lebih ahli pada dokter, dia lebih tahu gitu. Nah, tinggal Anda baca Quran ya, di situ ada petunjuk ya. Tapi dokter tuh tetap kita pakai. Dalam arti gini loh, ada hal-hal yang memang Quran tuh mengatakan bahwa ya kalau kayak misalnya kayak apa, ya keahlinya gitu. Jadi Quran tuh menjelaskan hal itu. Kalau ada kita tuh apa-apa tuh ya silakan ke ahlinya gitu. Jadi memang itulah logisnya Quran, bahwa dia tuh memang meskipun dia tidak terangkan tentang ilmu kesehatan spesifik, tapi dia langsung tunjukkan kalau mau sama ahlinya gitu kan. Nah, gitu guys, itu adalah suatu hal yang simple tapi memang tepat gitu. Iya, Quran disamakan dengan Balongan ada 5, samakan Pancasila. Quran itu disamakan harusnya dengan Alkitab, sama-sama wahyu Tuhan kan. Tapi tepat lagi kenapa tidak mau menyamakan dengan Alkitab gitu? Alih-alih dia menyamakan dengan Alkitab, dia malah pilih dengan Balongan ada 5 dan Pancasila. Itu bukti dari tanpa lagi nih nggak ngerti perbandingan yang equal gitu kan. Kitab suci yang bandingkan kitab suci. Nah, kitab suci mana itu kitab itu yang dibandingkan? Bukan dalam teks bahasa Indonesia, tapi dalam teks langsung bahasa aslinya ya. Jadi kalau kita aja bingung nih bahasa asli kitab itu apa, ada yang mengatakan bahasa aslinya Yunani, ada yang mengatakan bahasa Ibrani ya, padahal Yesus seharusnya bukan berbahasa itu ya kan. Yesus itu harusnya berbahasa Aramaik, dia harusnya kan, bahasa Aram dia harusnya Yesus itu gitu. Karena itu adalah bahasa ibunya, bahasa ibu bagi dia, bahasa kebangsaannya gitu guys. Nah, jadi intinya adalah menyamakan Quran itu adalah sama seperti Alkitab dalam bahasa induknya, bahasa aslinya gitu loh guys. Nah, itu harusnya, tapi kan apalagi nggak ada membandingkan itu kan. Yang membandingkan Quran itu malah dengan
balon keluarga 5 atau dengan Pancasila. Jadi tempat lagi yang nggak ngerti membandingkan sesuatu tuh dengan equal tuh nggak paham deh guys. Saya tidak menyamakan Al-Quran dengan lagu balonku ada 5, Dul. Saya cuma berkata, kalau cara kamu menilai sesuatu adalah wahyu dari Tuhan atau bukan, adalah dengan melihat apakah bisa dihafal, maka lagu balonku ada 5 juga adalah wahyu dari Tuhan. Itu kan berarti menyamakan. Ya, menyamakan itu apa namanya coba kalau bukan menyamakan? Ya. Jadi kan klaimnya adalah kalau bisa dihafal itu adalah wahyu dari Tuhan. Lalu dia bandingkan itu dengan balon keluarga 5. Berarti menyamakan Quran yang bisa dihafal karena wahyu Tuhan dengan balon keluarga 5 kan. Padahal balon keluarga 5 bukan wahyu Tuhan. Kalau Quran itu jelas kita semua orang tahu itu wahyu dari Tuhan, sama kayak Alkitab semua orang tahu juga gitu kan. Cuman kan perlu kita kritisi, perlu kita kaji. Nggak main percaya gitu aja kan. Nah, jadi Quran itu memang terbukti, memang mudah dihafal. Memang Allah membuat itu mudah dihafal. Sehingga yang hafal itu ya dari mulai anak kecil hingga orang tua. Jadi nggak ada yang semua umur tuh ada yang hafal gitu. Itu buktinya bahwa Allah memudahkan. Jadi anak kecil bisa hafal, orang dewasa bisa hafal, remaja bisa hafal, orang tua pun bisa hafal, guys. Duh, jangan ngamuk begitu. Kita lagi di studio. Bagaimana kalau kita tayangkan video anak-anak Dia ingin menciptakan kalau Islam itu adalah begitu. Kalau suka masakan pendapat kehendak. Kalau nggak diterima pendapatnya dia mencah-mencah. Nah, jadi dia ingin menciptakan umat Islam seperti itu. Nah, ini kan licik ya, kan? Ini seakan-akan dia tuh lah tokoh yang umat Islam itu kayak dia tenang gitu kan. Ini kan licik sekali namanya. Pencitraan ini adalah kayak gini ini namanya pencitraan, guys, ya. Dia buat yang jelek tentang Islam ya, diceritakan jelek. Tentang umat Kristen ya kayak dia ini elegan gitu kan, kayak berpendidikan, cerdas. Padahal sebenarnya nggak cerdas deh guys. Ngapain dia membandingkan Quran yang bahasa Arab dengan balon keluarga 5 dan Pancasila dalam bahasa Indonesia gitu kan. Dan lagi Quran itu berapa itu banyaknya ayat dibandingkan surat ya kan, juz dibandingkan hanya Pancasila yang dan Al-Quran keluarga 5 yang hanya beberapa kalimat guys, atau beberapa kata gitu kan. yang sedang belajar menghafal Al-Quran aja. Sungguh? Iya. Oke, kita tampilkan video anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berbahagia. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana anak-anak bisa dengan mudah menghafal Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran dengan gembira, tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi tuh, Tayangkan videonya sekarang tanpa ragi. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anda perhatikan ya, alat pukulnya bukan alat pukul suatu yang keras ya. Ya tadi awal itulah kayu. Kayunya bukan kayu keras guys, kan lembek itu, kayak lembek. Ya, ini juga, ini dari sapu lidi. Ini nggak keras, jadi bukan di pukulan sini bukan bermaksud untuk mencederai atau untuk bikin memar atau untuk bikin berbekas gitu atau untuk melumpuhkan, enggak, hanya untuk rasa sakit agar rasa sakit itu adalah membuat orang itu takut sehingga dia tuh akan lebih keras dalam menghafalnya. Paham ya? Jadi pukulannya itu membahayakan, ya kan? Yang nggak boleh kan adalah pukulan yang membahayakan. Misalnya Anda pukul sekuat tenaga dengan benda tumpul atau dengan benda tajam gitu kan, itu baru nggak boleh.
sehingga hasilnya Anda akan terluka. Ini kan tidak ada yang terluka. Anda akan terluka, Anda akan memar gitu kan, ada bekasnya, atau lebih fatal lagi bisa menyebabkan cedera parah atau kematian. Itu baru nggak boleh. Tapi kalau memberi rasa sakit ya yang nggak berbekas hanya untuk menakut-nakuti biar orangnya serius. Nih saya kasih tahu ya. Anda tahu ya, ada jadi ini kita ngomong tentang menghafal firman Tuhan ya. Yang ini penting karena digunakan dalam kehidupan ya. Hukum Tuhan adalah hukum yang digunakan di dunia ya, yang harus kita pakai hukum Tuhan itu agar kita selamat di dunia dan akhirat. Nah, jadi Anda bayangkan misalnya kayak ada pernah nonton film Three Kingdom ya, 3 kerajaan ya. Itu ada anak dari Raja Su. Dia ada 3 kerajaan ya, ada Su, Wei, dan Wu. Nah, itu ada raja dari kerajaan Su namanya Liu Bei. Nah, anak itu kalau saya salah namanya ada Liu Shan atau Liu Chan ya anaknya, Liu Shan lah kayaknya. Itu anaknya guys amat sangat bodoh. Ya. Nauzubillah min dzalik, bodoh bener anaknya itu kan. Nah, bayangkan ya, Liu Bei ini kan seorang raja. Sehingga kalau dia mati, ya wafat, itu dia tentu pengen anaknya yang gantikan dia. Karena namanya putra mahkota gitu kan. Tapi anaknya nggak mungkin dong nggak cerdas. Karena mimpin sebuah negeri. Bagaimana bisa seorang pengganti dirinya itu nggak cerdas? Bisa hancur negeri ini. Apalagi mereka sedang menghadapi peperangan dengan kerajaan Wu dan Wei. Sehingga diperlukan pengganti yang cerdas, karena memimpin sebuah negeri itu bukan main-main. Nggak bisa, orang bodoh nggak bisa guys, karena bahaya ntar bisa hancur negerinya kan. Nah, karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi itu masih damai, apalagi di masa perang gitu kan, bisa bahaya. Ini Liu Bei begitu takutnya Liu Bei guys, sampai dia mengatakan ya kepada penasihat militernya. Jadi ada penasihatnya itu namanya Zhuge Liang. Di waktu itu kebetulan Liu Bei ini sakit keras, dia tahu waktunya nggak lama lagi. Tapi dia berkata kepada penasihatnya Zhuge Liang, mengatakan ya, kalau aku wafat, ya sebaiknya kamu saja yang ambil alih negeri ini. Kamu menjadi raja, menggantikan aku. Zhuge Liang menolak. Oh nggak bisa, ya. Soalnya anakmu itu, Liu Shan itu yang menggantikan kamu, karena dia ada darahmu. Tapi apa kata Liu Bei? Aku maunya kamu. Kenapa? Karena anak aku begitu bodohnya, ya kan? Bodoh, malas, kejam, main-main aja, gitu guys. Dia takut nanti negeri ini hancur. Yang negeri dia bangun supaya ya dari kecil dulu ya, negeri Su itu negeri kecil loh, dibangun dia dengan supaya sehingga menjadi negeri yang kota seimbang dengan 2 negeri lainnya, yaitu negeri Wu dan Wei. Dia bangun supaya dia nggak mau negeri itu hancur di tangan anaknya. Sampai dia mau rela dia penasihat militer dia yang cerdas guys. Di situ diakui adalah dia penasihat militer yang yang paling cerdas, perdana menteri yang paling cerdas itu Zhuge Liang. Nah, jadi anaknya nih guys ya, Anda tahu apa yang dilakukan Liu Bei untuk didik anaknya? Wah luar biasa. Anaknya kan suka main, Anda tahu main kriket, tahu ya kriket yang kayak olahraga kayak pakai pemukul itu bukan. Kriket tuh kalau zaman itu adalah kayak jangkrik. Jangkrik itu diadu atau kita dengar suaranya. Jadi mereka tuh melihara jangkrik dalam suatu wadah kotak gitu kan, kotak kayu. Itu kerjanya dulu, main kriket aja kerjanya. Bahkan waktu itu ketika dia menerima berita ya ayahnya itu sakit ya di kerajaan di istana lain, kan mereka punya banyak istana itu kan, di tiap kota tuh di istananya. Di waktu anaknya tuh dengan Zhuge Liang ini di istana lain, mendengar ayahnya sakit di kota lain, itu Zhuge Liang mengatakan kepada dan Liu Bei memintakan untuk mereka agar sana gitu kan, penasihat dan anaknya ini beserta beberapa orang kerajaan yang lain. Jadi dia katakan perintah dari bapakmu, kita harus ke sana. Anaknya nih ya saking kerjanya main aja, sempat dia bertanya, ini kriketku boleh ku bawa? Luar biasa guys. Bapaknya dalam kondisi kritis ya kan, sakit parah, masih sempat dia mikirin mainannya. Coba Anda bayangkan. Kata Zhuge, kamu kok begitu? Ini kondisi lagi genting, bapakmu lagi sakit parah, kamu kok masih mikir mainan gitu kan? Itu betapa bodohnya anak ini, betapa memang mainannya dia main aja. Nah, Anda tahu bagaimana Liu Bei mendidiknya? Liu Bei itu ya ngeri lagi guys dibandingkan tadi. Yang dilihat ini belum apa-apa, nggak ada apa-apanya nih ya, nggak berbekas, tidak keras. Jadi Liu Bei itu ya dia memakai penggaris guys, ada penggaris yang kuat, penggaris yang
Kalau kita ada penggaris tuh yang kita gini kan tuh dia apa tuh gitu kan, lawannya membal. Ini enggak, penggarisnya tuh kaku kayak kayu gitu guys. Jadi anaknya nih misalnya menghafal sejarah, puisi atau sejarah itu ya tentang dan puisi itu penting karena itu adalah taktik bagaimana menghadapi karena kan sebagai raja itu kan harus tahu tentang strategi taktik bagaimana mengelola rakyat, ekonomi dan segala macam atau bagaimana dalam ketika peperangan taktiknya bagaimana itu adalah puisi itu yang harus dihafal gitu. Di anaknya ini guys susah menghafal. Akhirnya dihukum sama DUP. Sini tanganmu, ya kan? Anaknya takut-takut. Nah, tangannya tuh guys ketika mau dipukul pertama kali, sebelum dipukul tuh udah nampak tanda memar. Berarti itu adalah bekas pukulan sebelumnya. Nah, di situ di pukulan yang udah bekas itu ya, udah bekas memar tuh ditambah DUP dengan pukulan baru berkali-kali. Ya kan? Karena anaknya nggak hafal-hafal gitu kan. Padahal itu kalimat yang nggak panjang, puisi nggak panjang itu. Bisa anaknya nggak hafal. Itu berarti kan anaknya nggak serius. Nah, kenapa DUP melakukan itu? Karena bagi DUP begitu pentingnya ya hafal itu. Penting karena itu kan dipakai dia sebagai raja nantinya, ya kayak gitu itu penting. Dia harus tahu. Jadi segala sesuatu itu kan dituangkan dalam bentuk teks atau puisi. Bagaimana sebagai seorang raja atau orang yang berkuasa harusnya dalam menjalankan negerinya agar aman dan kuat gitu kan. Nah, dipukul sama DUP seperti itu guys, ya sampai nangis Liu-chan itu. Tapi nggak perlu DUP, terus dipukulnya meskipun itu udah memar gitu kan, ditambah lagi dia. Nah, itu saja ya. Si Liu-san tuh masih seperti itu. Apalagi kalau dia nggak begitu, lo tambah main-mainin anak gitu kan. Nah, jadi intinya guys, mungkin itu bapaknya sendiri. Coba kalau orang lain ya, mungkin dia nggak seperti itu. Dia langsung mungkin dia udah nggak main-main lagi gitu kan. Tapi karena mungkin itu bapak sendiri dia masih nggak remeh gitu kan. Meskipun program seperti itu, nah, dia tetap main kriket guys, tetap susah menghafal gitu kan. Nah, atau mungkin karena dia memang betul-betul bodoh, begitu bodohnya gitu kan. Tapi minimal kan ada usaha dari UP untuk membuat anaknya hafal. Jadi dibuat agar anaknya serius. Karena kalau nama begitu kan serius tibanya. Jadi anaknya tahu bapakku udah main ini ya kan. Buktinya aku dipukul seperti ini. Dia mau aku hafal. Makanya itu anaknya kalau bisa mikir ya dia akan mikir. Wah kalau kita ada pada dipukul nih sakit kan. Bapakku nih nggak pernah bulu nih udah dipukul bekas memarnya belum sembuh dipukulnya lagi. Maka kalau anak itu paham ya dia takut, dia akan serius belajar. Tapi kayaknya dia nggak takut guys. Dalam artian dia buktinya dia masih main kriket gitu kan. Nah intinya adalah berarti yang salah bukan bapaknya lagi. Nah dalam artian dia butuh orang lain. Mungkin karena dia itu bapak sendiri kan. Nah, coba kalau orang mungkin yang guru yang betul-betul profesional, yang dia ibaratnya dia tahu tuh nggak bisa minta ampun gitu. Kalau bapaknya kan mungkin masih kasihan, jadi mungkin dia akan berhenti gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang yang nggak dikenal anaknya, itu tentu akan buat dia takut, gitu kan. Jadi intinya adalah itu adalah begitu pentingnya, gitu kan. Tapi kalau kita tetap nggak boleh sampai berbekas ya, berbekas atau sampai cedera nggak boleh kita. Nah, tapi kalau gini nggak apa-apa ya, cuma untuk sakit saja. Biar orangnya serius. Coba Anda lihat. Mukanya serius semua nih, nggak ada main-main, nggak ada. Karena kalau Anda menghafal itu ya, kalau Anda main-main, Anda tidak akan bisa hafal, susah. Makanya Anda lihat ya, ketika orang menghafal itu pasti suaranya serius, nggak ada main-main itu. Semuanya harus konsentrasi, karena menghafal itu beda guys, sama hafal beda. Dengan orang mendengarkan sejarah, guru menerangkan itu beda. Menghafal itu memang betul-betul harus dihafal ya, betul-betul harus diingat gitu. Ingat ya, mengingat itu beda dengan cuma sekedar dengarkan guru menjelaskan. Kalau guru menjelaskan anak nggak perlu ngapal, cukup dengarkan saja gitu kan. Nah tapi kalau menghafal memang harus masuk kepala, makanya hafalan itu butuh serius. Nah jadi bentuk metode ini adalah bentuk agar orangnya serius, sehingga nggak lagi main-main, nggak ada. Jadi anak itu akan dipaksa dia tuh untuk harus hafal gitu, kalau nggak dia akan merasakan sakit. Tapi sakitnya sekali lagi tidak mencederai dan tidak bikin lumpuh atau berakibat fatal guys, enggak guys, hanya sakit saja yang habis itu hilang kan. Jadi ketika dipukul ini yang sakit memang, tapi habis itu hilang karena nggak ada bekas, nggak ada segala macam. Jadi sakit itu lah sebagai pengingat dia agar dia tuh serius gitu loh. Jadi membuat orang serius dengan begitu caranya gitu kan, buat orang serius gitu. Nah tapi tentu Anda bisa memilih metode lain ya. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang mau serius ya Anda tahu nih anak yang mau serius nih, ya sudah Anda perlu pakai metode ini. Memang kan ada momen di mana Anda nilai ini anak ini kalau teman-teman anaknya juga ada jadi gini guys ya. Kan nggak semua anak diperlakukan seperti itu kan. Nggak semuanya.
Hanya ketika dinilai ketika anak-anak ini suka main-main nggak serius, itu digunakan metode ini gitu. Jadi dia fleksibel gitu. Karena kita nggak bisa gunakan metode ini untuk semua anak. Karena ada anak-anak yang memang serius ya nggak perlu pakai metode ini. Ya, ini misalnya kayak ya kayak cara menangani lah. Jadi tiap tiap guru tuh punya cara dalam menangani anak dirinya. Jadi guru tuh nggak boleh menggunakan cara yang sama untuk semua murid, nggak bisa. Nah, misalnya kayak anak yang baik ya, nggak bisa dia pakai cara yang digunakan untuk anak bandel, nggak bisa. Dan begitu ya sebaliknya, untuk anak bandel nggak bisa digunakan cara apa yang nggak bisa. Karena makanya ya sebagai seorang guru itu kita harus mengenal karakter dari murid. Ya. Sebagai pemimpin perusahaan ya, pemimpin itu harus tahu karakter dari anak buah kita. Sehingga kita tuh kayak Anda paham ya, kayak Anda pernah main manajer bola. Anda pernah nggak main manajer bola? Itu kita penanganan treatment pada tim pemain itu beda-beda. Coba ada main kayak game kayak football manager atau championship manager itu guys ya, ada itu permain itu adalah real, jadi memang logis. Jadi kita tuh kita tuh berperan sebagai pelatih yang mana kita tuh punya shoot out gitu, atau kata-kata yang bisa kita gunakan kepada pemain misalnya ketika dalam pertandingan. Nah misalnya kata-kata cepat atau apa gitu kan, ada perintah-perintah dalam pertandingan ya, perintah misalnya menyemangati atau marah besar atau berkata-kata tidak pantas. Nah itu kalau Anda tidak hafal kan, di pemain itu kan dikasih keterangan, misal pemain ini adalah sifatnya temperamental, pemain ini adalah sifatnya adalah misalnya penyendiri dan segala macam. Itu ada tuh breakdown dari sifat-sifat pemain. Kalau ada main game itu ada tahu sifat pemain itu kan. Nah, kita harus bisa mengetahui, menghafal dari sifat-sifat karakter pemain kita, sehingga kita kasih shoot gitu ya, shoot out gitu, perintah atau apapun itu ya, speech lah, semacam ucapan itu nggak bisa digunakan untuk semua pemain, nggak bisa. Nah pemain-pemain tertentu yang misalnya kayak ya yang punya sifat ini ya, kita harus pilih yang tepat untuk dia, kata-katanya gitu kan. Apakah ini pemain ini akan naik moralnya ketika disemangati, atau justru moralnya naik ketika dia dimarahin gitu guys ya. Jadi tiap pemain itu beda-beda gitu. Nah, jadi sama kayak penanganan metodologi dalam mendidik anak begitu. Nggak bisa untuk gunakan semua anak tuh begitu sama, nggak bisa. Harus mengenal dari didik Anda gitu kan. Nah makanya kayak gini-gini nih ya, tentu anak didiknya adalah mungkin anak-anak yang suka nggak serius, makanya digunakan metode ini. Tapi kalau anaknya memang udah serius, memang niat gitu kan ya, nggak perlu lagi gitu. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya jangan melihat dari prosesnya ya, tapi dari hasilnya ya. Kalau dengan begini caranya mereka berhasil ya kan bagus sekali gitu, dibandingkan mereka tidak menggunakan metode ini lalu mereka gagal ya kan. Nah jadi waktu mereka terbuang gitu kan. Nah kalau misalnya metode ini berhasil dan efisien pula, kenapa? Karena mereka memang serius gitu. Ini nggak buang-buang waktu. Ini seharusnya mereka tuh bisa selesai hafal dalam waktu 1 jam, ya kan? Dengan metode ini. Kalau tidak pakai metode ini ya, kalau muridnya memang spesial, beda, ya memang karakter seperti ini yang harus pakai itu kan. Nah, mereka mungkin bisa hafal dalam 3 jam. Kan sayang waktunya, tuh buang 2 jam gitu. Antara mereka selesai dalam 1 jam, mereka bisa melakukan yang lain, kan tidak. Mereka harus 3 jam menghafal ya guys. Nah, ini sebenarnya metode ini adalah gunakan juga banyak gunanya. Sehingga mereka tuh serius, dan mereka tentu kalau serius kan tentu hafal lebih cepat. Dan juga mereka punya rasa takut ya, kalau nggak hafal nanti dipukul seperti itu. Sehingga mereka tuh kan berusaha untuk menghafal, karena mereka takut. Ada rasa takut yang mendorong mereka untuk menghafal cepat guys. Sehingga akan efisien gitu. Lihat kebaikannya di situ. Jangan hanya lihat, oh ini sakit segala macam. Kan yang penting sakitnya tidak mencederai, tidak berbekas, ya kan? Kayak Anda masa sakit ya, habis itu Anda kayaknya kayak sakit apa misalnya guys, kayak sakit apa ya yang nggak berbekas ya. Misalnya sakit yang berbekas itu adalah misalnya kayak ya misalnya Anda kayak ada kesetrum misalnya kan, zut gitu kan, sakit tapi nggak ada bekasnya gitu, hanya terkejut setrum gitu aja gitu. Nah kayak gitu guys. Jadi atau kayak ini kan dipukul tapi tengok nggak ada bekasnya, lalu tidak ada cedera, lumpuh segala macam, cuman rasa sakit aja Anda rasakan, ya itu nggak masalah gitu, ya kan. Jadi dia guys, Anda harus paham ya, yang nggak boleh itu adalah, maka tadi Anda lihat ini kan bukan benda tumpul, bukan benda tajam, bukan benda yang keras, tapi lentur ya. Sapu ini kan lidi ya, sapu lidi itu lentur.
itu tidak akan membuat kita tuh cedera ya atau berbekas ya, apalagi sampai lumpuh atau cedera parah enggak. Atau tadi itu kan kayunya tuh bukan kayu yang keras, tapi kayu yang lembek, yang kecil bahkan gitu kan. Yang itu second juga ringan itu guys, sehingga tidak menyakiti gitu. Sakitnya tuh enggak seberapa gitu, hanya untuk sekedar pengingat kalau untuk nakut-nakuti aja. Kalau kamu nggak hafal ya nggak cepat hafal nanti. Jadi murid itu diajak untuk serius dan sehingga mereka tuh akan efisien waktunya, sehingga kalau mereka cepat hafal kan mereka bisa melakukan hal lain gitu, nggak menghafal molor gitu, sehingga waktu mereka akan habis untuk menghafal saja guys. Coba lihat efeknya, mereka serius kan? Nggak ada kelihatan main-main, nggak ada. Nah, makanya saya katakan ya, rasa takut itu akan membuat orang serius ya. Contoh, makanya kemarin kita di video tempat lagi sebelumnya, yang dia membahas tentang orang kalau ditakuti masuk neraka. Ya harus gitu metodenya. Kalau nggak takut ya nggak serius. Orang yang nggak takut masuk neraka, mereka akan dengan gampang berdosa karena mereka nggak takut. Sama kita tadi ini, orang yang nggak takut dipukul kita itu, mereka kan anggap enteng, nggak sakit, biasa ini kan. Tapi tengok betapa takutnya mereka, kayak anak kecil pertama tadi kan. Mereka serius menghafalnya guys, serius. Nggak ada mungkin lihat muka mimik mereka tuh muka meremehkan atau main-main, nggak ada. Betul serius, gimana mereka bisa hafal dengan cepat gitu guys. Nah, jadi sekali lagi guys ya, rasa takut tuh akan mendorong Anda untuk melakukan yang terbaik, ya serius, sehingga Anda memberikan segala upaya karena Anda tahu kalau enggak Anda akan menerima apa yang Anda takuti itu guys. Nah, itu pentingnya. Jadi metodologi itu adalah harus efektif gitu, ya kan? Efektif dan efisien. Dan memang kan hasilnya kan bagus hasilnya. Coba kalau Anda tidak pakai metode itu ya, itu muridnya nggak serius. Contoh di kelas, coba Anda lihat ya. Di kelas itu ya, murid itu kan banyak, bahkan muridnya kalau diperhatikan kelas yang tidak seperti itu metodologinya ya. Padahal situ harusnya dibedakan murid-muridnya, karena di kelas itu tentu ada murid yang bandel, ada yang murid baik. Jadi nggak bisa murid bandel itu dilakukan sama seperti murid baik. Jadi lihat kan di kelas-kelas itu kan biasanya kalau disuruh menghafal kan banyak main-main itu. Ada yang di belakang main HP, diam-diam, ada yang ketawa-tawa ngobrol sama temennya gitu kan. Tapi guru bilang kan diam-diam semua atau gitu kan misalnya kan. Nah, jadi makanya guys ya, itu kan buang-buang waktu. Jadi bahkan kayak satu jam pelajaran tuh nggak semuanya hafal. Itu kan buang-buang waktu, mubazir. Coba kalau digunakan metode yang tadi kepada murid-murid yang serius, itu mereka 1 jam pelajaran itu efisien, murid semuanya hafal semuanya. Karena mengapa? Karena mereka takut, mereka dipaksa untuk menghafal, sehingga hasilnya akan bagus, akan jadi lah ibaratnya. Hafal itu jadi hafal mereka dibandingkan nggak hafal kan. Jadi Anda pilih yang mana. Makanya yang penting metode itu tidak mencelakakan, tidak berbekas, tidak mencederai gitu kan. Tapi kalau cuma rasa sakit aja itu nggak masalah menurut saya guys kan. Itu hal yang tidak terlalu tidak terlalu dipermasalahkan harusnya gitu kan. Tapi ada bisa dipakai metode lain, bisa, itu kan pilihan. Jadi bukan saya katakan harus pakai metode itu, udah ya. Alhamdulillah kalau syukur-syukur kita hadapi anak didik yang baik, yang serius gitu kan, yang memang mau belajar kan. Itu berbeda itu ada tuh ya kan. Kayak dulu tuh saya guys ya di sekolah itu ya, ini perbandingan ya. Saya cerita sedikit waktu saya sekolah dulu ya. Saya dulu suatu suka adalah anak bandel yang mana itu ketika guru menerangkan bahkan saya tidur guys, saking bandel saya dulu ya. Waktu itu nggak salah tuh kelas 2 SMA.
Guru nerangkan depan kelas ya, guru apa ya, guru sejarah atau guru apa itu. Saya tidur guys. Bahkan guru tuh ya, ketika saya nggak sampai mukul guru nggak. Bahkan guru tuh karena kamu ngapain kok tidur saya ngajar ini. Saya anggap remeh guys. Apa saya bilang kan? Ya bu, malam saya begadang, saya ngantuk. Lalu saya tidur kan. Apa kamu nih, kata guru ibu perempuan itu kan, ibu guru itu kan. Sana kamu keluar kelas cuci muka. Ah ya bu. Lalu saya keluar kelas cuci muka. Saya nggak balik ke kelas itu guys. Nah, coba kalau gurunya menggunakan metode beda sama saya. Karena waktu itu kan saya tuh sebagai anak bandel. Nah, mungkin saya tidak akan seperti itu. Saya akan punya respect sama guru karena saya takut sama guru. Nah, itu bukti saya nggak takut sama guru. Jadi meskipun saya sudah ditegur, saya masih ngeyel gitu kan. Nah, itu sedikit aib saya ya waktu masih sekolah kelas 2 dulu. Nah, makanya saya katakan ya, metodologi guru ibu perempuan itu, ibu guru itu sama saya soalnya nggak seperti itu. Dia harus menggunakan metodologi nakut-nakuti atau keras sedikit dengan saya. Karena saya adalah murid yang nggak seperti muridnya kebanyakan, yang baik-baik, yang muridnya itu adalah yang penurut. Enggak, saya waktu itu memang bandel guys, bandel. Nah, meskipun saya tidak sampai mukul guru ya, kayak seperti itu. Di kelas saya tidur ya kan, disuruh keluar cuci muka, saya nggak balik lagi gitu kan. Nah, sehingga mungkin nilai saya dikasih jelek gitu kan, dan segala macamnya gitu. Makanya ya saya katakan ya, eh, guru tuh harus cerdas menilai anak didik. Ini nggak bisa semua tuh diajarin dengan baik-baik aja, nggak bisa. Harus ada bagi murid-murid yang bandel itu harus ada metodologi yang berbeda. Bisa kayak metodologi bisa gitu kan. Memang kalau sekarang kan agak susah guys. Kenapa? Dikit-dikit orang tua nanti memproses hukum, katanya gurunya memukul anaknya gitu kan. Padahal kan tengok dulu ya kan, pukulnya apakah berbekas atau tidak. Dan memang anak ini anak bandel apa tidak gitu kan. Kalau anak kita bandel ya, saya nih kalau anak saya bandel gitu kan, memang anak bandel ya, yang kita proses kan kalau anak kita baik-baik. Bisa kita gurunya memukul anak kita dengan cara seperti tadi itu kan, ya kita merasa anak kita baik-baik saja, ya kita protes sama gurunya, ibu kenapa ibu ngapain anak saya seperti ini, anak kan saya bukan anak bandel, tapi baik saja gitu kan. Nah, bisa kita komplain bisa, karena gurunya salah dan menggunakan metode. Soalnya kan dia gunakan metode itu pada anak bandel saja, yang tadi metode tadi ya, mukul pakai yang bukan benda tumpul dan bukan keras dan bukan tajam gitu kan. Nah, kita bisa komplain karena kita masuk ke anak bandel. Ternyata gurunya punya informasi yang berbeda. Iya pak, mungkin di bapak dia nggak bandel, tapi di sini dia bandel pak. Bapak nggak percaya, coba tanya murid lainnya tuh. Nah, mungkin ada juga yang pegang videonya kan, nih pak video anak bapak ketika bandel. Nah kita jadi tahu kan, oh ternyata pantas nih depan saya dia anak saya mungkin nggak bandel karena takut sama saya gitu kan. Nah, jadi makanya karena dia nggak takut sama ibu itu, makanya ibunya melakukan hal itu, dia takut biar dia sama kayak saya. Kenapa saya gak bandel? Karena dia takut sama saya. Nah dia juga harus takut sama gurunya, makanya gurunya buat seperti itu metodologinya. Nah, itu kita nggak bisa apa-apa lagi. Kalau saya gitu ya sudah ibu teruskan aja. Yang penting ibu hanya tujuannya buat dia takut, rasa sakit itu buat dia takut, bukan niat untuk mencelakakan saya, bukan untuk membuat itu berbekas atau mencederai anak saya, tapi hanya sakit yang tidak permanen, hanya sakit sekejap saja guys. Sakit besoknya nggak ada bekasnya, nggak ada luka segala macam, yang masalah gitu kan. Tapi yang penting tujuannya capai. Itu anak ini serius dalam belajar, takut sama gurunya guys. Karena kalau nggak gitu ya kayak saya dulu, santai aja gitu kan. Kamu kok tidur? Ngantuk bu, kan begadang gitu kan. Ya udah sama kamu sana cuci muka di WC. Gurunya ngomong lembut, saya makin melunjak ya kan. Nah, karena namanya anak bandel gitu kan. Jadi makanya penanganan harus beda. Saya keluar kelas, cuci muka nggak boleh lagi gitu guys. Nah itu parahnya. Makanya saya katakan tanpa lagi nggak ngerti metode itu, dia nggak ngerti gitu kan. Jadi dia nganggap murid itu semua didik dengan baik, dengan lemah lembut. Enggak semuanya begitu. Ada murid-murid tertentu yang harus dengan cara berbeda penanganannya. Lagi, kenapa yang ditayangkan? Sama kayak misalnya kayak negara kan menangani warga negara berbeda-beda. Terhadap orang baik-baik kan tidak ada polisi yang menangkap atau memproses. Tapi kalau orang-orang yang membunuh, mencuri kan polisi lagi yang turun. Perlu penanganan khusus itu kan. Nah, jadi dan mereka di penjara biar mereka dibina. Orang-orang biasa kan tidak perlu melakukan itu. Jadi negara pun beda menangani warganya guys. Itu nggak semua sama gitu kan. Nah, jadi kita harus paham ya. Suatu tuh kenapa begitu? Ya karena ini adalah untuk keberhasilan metode, dan memang ini adalah murid-murid yang tentu murid-murid yang bukan hanya yang bandel aja ya, tapi kita itu kan mungkin dia tuh nggak serius atau memang harus takut-takuti untuk bisa cepat hafal gitu kan, karena mengingat waktu ya. Karena kalau dia kan kita pengen adik kita sukses,
Apa sakit itu ya yang sementara yang bisa hilang ya kan, dibandingkan dia tuh gagal dalam belajar, gagal dalam menghafal. Nah, kita akan lebih milih berhasil dengan sedikit konsekuensi ya, dia merasakan sakit yang tidak permanen dan hanya sementara, dan sementaranya sakit itu kan kita dipukul kan hanya sebentar aja, bukan bukan dipukul langsung sakitnya 5 menit kan, enggak, hanya sekali itu aja, sekejap gitu kita katakan guys. Kayak digigit semut gitu kan. Nah, itu dia guys. Video itu. Kan kamu yang minta tayangkan, Dul. Kata ente, video anak-anak yang sedang belajar menghafal Al-Quran dengan mudah. Saya tidak berkata dengan mudah, Dul. Itu kamu yang nambah-nambahin sendiri. Saya cuma berkata video anak-anak yang sedang belajar menghafal Al-Quran aja. Ya berarti kan di sini walaupun ini pikirannya sendiri kan, berarti kan buktinya tanpa lagi nggak bisa memahami apa si Abdul gitu kan. Abdulnya begini kan, kita aja nangkep nih, pasti Abdul ini maunya begini ya, anak-anak yang diajari di video Quran dengan baik, dengan lembut, berarti kita kan pengen tampilkan anak baik, bukan anak bandel gitu kan. Nah itu nih kan Abdul, tapi tambah lagi nggak paham gitu kan. Jadi bahkan di dalam rekaan dia sendiri ya, karakter ciptanya dia di sini juga dia diceritakan nggak paham gitu kan, nggak bisa memahami gitu. Nah bagaimana kalau di dunia nyata, lebih dengan orang yang beneran, lebih nggak bisa paham lagi dia gitu kan. Kenapa tidak ada yang hafal Bible? Kebiasaan deh kamu, Dul. Kalau kesalahan kamu ketahuan, kamu bukan mengakui dan berusaha memperbaiki kesalahan, tetapi selalu berusaha Saya tanya sekarang, apa kesalahannya si Abdul? Nggak ada salahnya. Betul ya malah kan. Meskipun tambah lagi salah kan betul ya. Yang salah tambah lagi. Membandingkan sesuatu yang nggak pas porsinya. Kitab suci, Quran dibandingkan bukan dengan kitab suci lainnya, yaitu Bible, Alkitab dalam bahasa aslinya. Ini malah disamakan dibandingkan dengan lagu anak-anak, lagu ada 5. Yang bukan dalam bahasa aslinya, bukan dalam bahasa Arab atau bahasa Aram gitu kan, Ibrani bahasanya kita, malah dalam bahasa Indonesia gitu atau Pancasila gitu kan. Nah, jadi guys ya, ini sebenarnya tempat lagi yang membuat kesalahan, yang mengakui salahnya harusnya. Ya saya salah telah membandingkan sesuatu yang tidak setara gitu kan. Nah, bukan Abdul yang salahkan dia gitu. mengalihkan perhatian. Orang Kristen bukan tidak ada yang hafal Alkitab, Dul. Tetapi kamu aja yang nggak tahu. Karena di dalam Kristen diajarkan bahwa keagamaan itu bukan untuk dipamerkan. Nih saya sampaikan ya. Kalau agama tidak dipamerkan, saya tanya sekarang, kenapa umat Kristen ibadah dengan sound system yang puluhan ribuan? Ya jangan bohong deh. Saya pernah bekerja ya di hotel. Hotel itu menyediakan tempat yang disewa untuk mereka tiap hari Minggu. Lengkap tuh. Dari sekolah minggunya anak-anak ya, yang remajanya hingga dewasa. Ada tahu ya, di hotel itu ya ada 5 lantai tempat saya bekerja itu. Itu suaranya mereka ibadah di lantai 1 dan lantai 2. Ya, anak-anak remaja itu di lantai 2, yang dewasa lantai 1. Itu suaranya kedengaran, guys, sampai mana-mana. Coba, sampai lantai 3 kedengaran. Sampai seluruh lantai 2, 1 kedengaran. Sampai ujung-ujung lantai 1 2 tuh kedengaran. Coba. Saking kerasnya sound system mereka. Anda bayangkan ya, di hotel itu kan sound system udah bagus, sudah besar. Karena memang udah menggelegar. Karena memang itu hotel itu nggak sembarangan menyediakan sound system. Udah ada sistem dari hotel. Cuma kayak acara-acara orang konser itu pakai memang kadang-kadang yang biasa pakai punya kita. Tapi kalau yang memang yang khusus ya, itu mereka pakai alat sendiri. Tapi sama pula gereja dengan itu. Pakai alat mereka sendiri. Jadi ditanyakan kenapa nggak pakai punya kami aja gitu kan? Karena punya kita lebih baik daripada punya hotel. Punya kita nih wattnya lebih gede dan lebih menggelegar, suaranya lebih wah gitu kan, lebih keras gitu kan. Nah, jadi untuk apa Anda beribadah seperti itu, nyanyi dengan keras-keras gitu kan, jingkrak-jingkrak, kalau bukan itu untuk ditunjukkan. Coba
Coba saya tanya. Coba saya tanya ya. Sehingga semua yang di hotel tuh dengar, yang lantai 1, lantai 2 tuh dengar. Kita yang karyawan ini dan dan orang yang sarapan pagi di restoran kan, kalau jam mereka ibadah tuh kan kalau pagi itu pas jam makan tamu-tamu di restoran. Itu kan tamu-tamu makan, tamu kamar makan di restoran itu kan ramai tuh, guys. Ya, jam apa itu? Jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Itu kedengaran, kita yang melayani pun kedengaran. Bahkan sampai kayak kitchen kita, ke dapur kita kedengaran, guys. Saking besarnya suara dari sound system mereka. Coba. Kalau mereka memang agama itu bukan untuk dipertunjukkan, ya mereka harusnya kayak umat Islam, sholat 5 waktu, ya sholat jemaah. Itu kan sholat jemaah itu kan semuanya pakai speaker. Ya ada yang sholat jemaah itu yang ya kayak kita lah di hotel itu kan, karyawan hotel itu kan sholat. Itu kalau kami sholat ya, itu nggak kedengaran kemana-mana karena kami tidak pakai mic. Misal saya imamnya, ya kan, dan itu nggak semua bacaan itu dikeraskan, nggak hanya bacaan kayak kalau kayak dalam sholat Isya itu pun hanya rakaat pertama dan rakaat kedua, ya kan. Nah itu pun hanya yang apa yang dikeraskan itu cuma takbirnya saja. Ya, juga ayat kayak Al-Fatihah, ya ibaratnya kalau waktu kita tegak itu, di tegak itu kan ada bacaan Al-Fatihah, ya kan, kabirah Al-Fatihah. Juga pendek itu kita rakaat pertama kedua dikeraskan, tapi tidak seluruhnya gitu kan. Lebih banyak diam kita. Hanya takbirnya kita baca Allahu Akbar, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, ya kan? Allahu Akbar gitu guys. Nah, jadi justru umat Islam sholatlah yang tidak ditunjukkan. Kalau mau kita ngomong tunjukkan apa tidak tunjukkan gitu kan. Nah, juga misalnya kayak lonceng gereja. Coba saya tanya, lonceng gereja itu untuk apa? Kalau kita azan wajar, azan guna untuk manggil orang, ya kan? Manggil orang, ya kan? Saya nggak tahu juga sih, mungkin lonceng gereja manggil orang juga ya. Tapi azan itu memang kalau ada protes kenapa keras bunyinya, ya wajar. Nama manggil orang. Ya, waktu sholat itu pendek loh, bukan seperti ada yang ibadah 2 jam ya. Iya, sholat itu pendek, 5 menit, 10 menit itu jemaah. Kalau Anda ketinggalan ya Anda tidak dapat jemaah, Anda sholat sendiri, ya sama aja sholat di rumah gitu kan. Ya kan? Nah, jadi ngapain Anda ke masjid? Buang-buang waktu. Pahalanya sama dengan sholat di rumah gitu kan. Kalau sholat yang nggak jemaah, karena kita tuh kan mencari pahala tuh beda tuh adalah sholat jemaah. Nah, waktu pendek makanya harus diumumkan. Ya, waktu sholat udah masuk ya, ayo sholat gitu. Nah, mungkin Anda orang tuh punya ilmu telepati, lalu panggilnya, ayo sini gitu kan, langsung mereka tahu kan, nggak makan dipanggil keras gitu. Nah, tapi itu kan bukan akan ibadah, bukan. Ibadahnya itu ya pas sholatnya itu guys. Jadi intinya adalah jangan katakan bahwa itu tidak ditunjukkan ibadah itu ya, ditunjukkan. Bahkan ke Natalan, coba Anda Natalan ya. Itu di mana-mana kalian tuh memasang, kalian tunjukkan kepada dunia bahwa kalian lagi Natal gitu kan. Itu fakta. Bahkan sampai ke mall-mall ya, pemilik-pemilik yang beragama Kristen tuh memasang ornamen-ornamen Natal di toko-toko mereka. Ya kan, di rumah-rumah mereka hias dengan pohon Natal depan rumah lagi kan. Coba di kota-kota yang mayoritas Kristen, oh itu Anda akan gampang sekali menemukan banyak kali pernak-pernik Natal di rumah-rumah mereka, lampu-lampu hias di segala macam tempat gitu kan. Yang dikatakan bahwa agama Anda tuh tidak ditunjukkan gitu kan. Karena nggak ada masalah gitu guys, karena itu ada syiar agama. Orang tahu, oh ada agama Kristen, oh Kristen tuh begini, nggak masalah. Kayak gitu-gitu masalah. Tapi yang masalah adalah ketika tempat gitu tidak mengakuinya. Nah, itu masalah di situ. Dia bohong, itu masalah situ guys. Agamanya itu ditayangkan kok, disiarkan gitu kan, dikatakan pula tidak gitu. Ditonjolkan kok, dikatakan pula tidak. Nah, itu yang kita tidak setuju secara setuju guys ya. Cara licik, curang dan tipu-tipu kita nggak setuju, ya kan? Nah, gini loh guys ya. Itu kan adalah suatu kebanggaan untuk mengapa kita menghafal Pancasila kan kita bangga. Bahkan menghafal lagu anak-anak aja ya, bangku ada 5 tuh anak kecil udah bangga. Bangku ada 5, mereka bangga guys hafal lagu itu. Jadi ada kebanggaan dalam menghafal sesuatu itu ada. Apalagi itu sesuatu yang berguna gitu kan. Masa firman Tuhan nggak berguna? Masa kita punya nggak berguna? Sedangkan bangku anak-anak aja berguna. Kita nyanyi, anak-anak nyanyi itu terus setiap ada ulang tahun. Masa Pancasila nggak berguna, ya kan? Nah, berguna, semua itu berguna. Apalagi kitab suci, itu loh guys. Nah, jadi gini loh, kenapa harus hafal ya? Gini, kalau Anda hafal, Anda nggak perlu lagi bawa buku itu, nggak perlu lagi, semua ada di kepala Anda. Sama kayak Anda misalnya hafal, gini loh contoh ya, kayak kita hafal lagu-lagu. Misalnya Anda yang pergi Anda bayangkan ada penyanyi nih. Penyanyi nggak hafal lagunya.
dia harus baca teks. Lain nggak tuh? Lain lah. Coba kalau dia hafal kan enak, penonton enjoy. Ini penyanyi profesional nih, dia hafal lagunya gitu kan. Bahkan orang yang mau dubbing pun hafal kan. Misalnya ada orang yang membawakan lagu, misalnya kayak lagu ini cover by ini, aja sudah hafal, enak orang nontonnya. Coba kalau dia nggak hafal, masih baca teks lagi, orang nggak kurang nyaman guys gitu. Kayak baca Pancasila, dia masih pakai teks, orang masa ini nggak hafal gitu kan. Nah, jadi hafal itu adalah keren, karena berarti anda tidak perlu lagi bawa buku teksnya gitu kan, dan anda tentu akan lebih lancar. Karena kalau hafal ya, kalau baca kan tentu anda harus membaca dan harus fokus, nggak bisa ada sambil-sambil dengan lain. Tapi kalau kita membaca sesuatu yang tidak kita baca, masalahnya itu hanya mengatakannya ya, karena kita nggak apa itu kan harus lebih lancar gitu. Nah, ini poinnya guys, menghafal itu keren. Nah, jadi faktanya tidak ada satupun umat Kristen dunia ini ya yang tertangkap kamera atau tertangkap media atau bahkan mengumumkan bahwa dia tuh hafal Alkitab. Saya aja mau, kalau saya hafal Alkitab saya mau mengumumkan gitu kan. Kenapa? Karena ini adalah suatu kebanggaan. Masa anda nggak bangga hafal Alkitab? Sedangkan kita hafal Pancasila aja bangga, hafal Quran aja bangga, hafal lagu-lagu aja kita bangga. Coba ketika nyanyi, misalnya nyanyi nih, saya mau nyanyi lagu ini misalnya. Ayo silakan yang mau nyanyi, nyumbang suara siapa? Saya nyanyi. Kan bangga saya nyanyi kalau nggak pakai teks. Misal lagu kayak lagu kayak lagu Peter Pan ya kan. Bila rindu ini masih milikmu gitu kan. Nah, kita hafal, nggak perlu teks, itu kan keren. Orang tepuk tangan, oh dia hafal ini. Coba kalau ada nyanyi tapi masih pakai buku teks. Bila rindu ini, orang kan nggak asik nih kan. Pasti akan beda suasananya. Beda auranya pasti beda gitu kan. Nah, itu aja anda bangga menghafal lagu untuk anda nyanyikan di pentas gitu. Apalagi ini kitab suci, ya. Apalagi ulama atau pendeta. Coba anda bayangkan ya, ulama itu guys ya, itu kalau dia hafal tuh enak dengan selamanya, dengan selamanya. Anda bisa nengok nggak? Kayak anda tahu kayak Ustaz Adi Zayat itu kita enak dengan selamanya. Kenapa dia hafal? Dia bisa, kita kagum. Itu adalah detail dia sebagai Ustaz Adi Zayat ya. Jadi kalau anda lihat Ustaz Adi itu, kita akan merasa lebih kagum dibandingkan kita melihat misalnya kayak Ustaz Khalil Basalamah. Ustaz Khalil Basalamah dia hafal, tapi ada beberapa dia yang dia hafal. Masa tuh mungkin hafal, tapi dia pengen memastikan lagi teksnya seperti itu gitu. Tapi Ustaz Adi enggak, dia mau sudah hafal semuanya, hafal dia, bahkan posisi surat itu hafal. Jadi kita tuh akan lebih kagum ketika melihat Ustaz Adi Zayat ceramah dibandingkan Ustaz Khalil Basalamah gitu. Nah, mungkin kalau soal tema-tema, mungkin saya suka sekali itu dalam segi bahas sejarah dia ya, bahas sejarah atau bahas apa gitu. Juga gayanya saya suka gitu. Tapi kalau untuk khusus untuk kayak hafalan yang mana kekerenan dalam hal dia hafal Quran ya Ustaz Hadi patokannya. Kita itu detail dia gitu. Nah, ini kan itu faktanya adalah menjadikan suatu bisa menjadi daya tarik juga gitu. Nah, cuma kalau Ustaz kali seperti itu juga. Dia udah keren, saya suka gayanya, dia gayanya kalem gitu kan, lembut dan segala macam, tegas gitu kan. Ditambah dengan dia hafal seperti Ustaz Hidayat sampai segitunya, sampai nomor ayat dia hafal kan lebih keren lagi gitu. Jadi itulah suatu daya tarik. Dibandingkan anda bayangkan ya, misalnya ada orang yang kayak saya lah, saya nggak hafal seperti Ustaz Hidayat atau saya nggak begitu hafal. Jadi saya itu masih harus lihat teks guys, ya. Harus masih lihat teks gitu. Kayak soal Al-Baqarah itu saya hafal beberapa ayat, ya ayat awal saja gitu kan. Lalu beberapa surat pendek saya hafal, tapi kayak surat panjang saya hafal. Kayak surat Yasin itu saya hanya hafal beberapa ayat awalnya saja. Nah, itu bayangkan ya, ketika saya ceramah, ya kan nggak enak itu guys. Misal gini nih, saya pengen ya, misal kayak saya sampaikan di sini kan saya lebih sering tuh nyampaikan Alkitab, meskipun juga saya sampaikan Al-Quran. Tapi saya pengen loh guys ya, ketika saya kayak gini ya, bikin konten ini, saya bisa menyebutkan misalnya Matius kayak saya hafal banget itu adalah Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu saya hafal betul. Saya bisa sampai nyebutin pasal nama ayatnya ya, yaitu konteksnya itu di Matius ya. Lalu pasalnya bisa saya sebutkan pasal 7 ayat 21 sampai 23. Itu saya rasa itu suatu hal yang sangat keren. Jadi dibandingkan saya cuma mengatakan ya kitab ada ayat yang berbunyi seperti ini gitu kan. Itu kan kurang lebih meyakinkan. Nah, lalu gimana cara penonton untuk membantu penonton untuk mencarinya? Kan susah.
misalnya saya katakan di Matius pasal 7 ayat 2 sampai 3 ada ayat berbunyi seperti ini. Saya sebutkan lengkap, misalnya kayak bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ini kan lebih memudahkan menonton untuk mencari referensinya. Ini orang benar nggak sih dari kitab ada ayat seperti itu? Akan mereka akan langsung buka Matius pasal 7 ayat 2 sampai 23. Oh benar, rupanya hafal nih orang, kan keren. Membantu pemirsa ya, penonton untuk menemukan ayat itu. Dibandingkan saya cuma mengatakan di Alkitab itu ada loh. Misalnya Yohanes ngomong bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya. Tapi saya nggak sebutin di konteksnya di mana dan di pasal berapa ayat berapa. Penonton akan bingung nyarinya. Memang ada nggak sih ayat kita ngomong begitu gitu kan? Kan itu kita kan nggak membantu penonton untuk memudahkan mereka mencari referensinya gitu kan? Kan penonton kan sebenarnya kan perlu juga untuk untuk langsung mengecek ini orang benar nggak disampaikannya. Jangan dia cuman asumsi aja, cuman ngarang-ngarang aja gitu kan, itu bisa jadi. Nah makanya untuk bantu penontonnya kita perlu sebutkan konteksnya di mana, pasal berapa ayat berapa, sehingga mereka bisa mengecek dan lebih meyakini apa kita sampaikan. Oh ini orang benar nih, memang dia ayatnya memang ada gitu kan. Nah itu saya pengen guys, tapi belum mampu saya karena belum hafal gitu loh. Nah itu guys, jadi itu tuh adalah suatu hal yang membanggakan untuk kita tuh hafal, sehingga kita tuh bisa menjamah penonton, memberikan mereka informasi yang lengkap dan memudahkan mereka untuk mencari informasi tersebut. Bisa gini, kayak Anda katakan misalnya gini kan, Anda kasih informasi nih, ada loh mobil yang rodanya 4 tapi dia tuh kabinnya terbuka, setirnya tuh dari kayu, tapi Anda tidak sebut nama mobilnya, nggak sebut mereknya, nggak sebut nggak sebut di mana belinya. Lah orang kan mau beli mobil itu di mana? Orang cuma tahu ada mobil kayak gitu. Nah orang pun yakin apa tidak? Oh, jangan-jangan nggak ada mobil kayak gitu. Tapi kalau kita bisa sebutkan ada tempat, kalau Anda mau ya beli mobil yang bagus, mobilnya itu adalah kita sebutkan ciri-cirinya ya, kabinnya terbuka misalnya, setir dari kayu, ada ukuran ini itu semua. Anda bisa beli di toko ini ya, toko jalan ini, nomor ini. Lalu ciri-cirinya lagi toko itu adalah dekat dengan jembatan misalnya, di depan toko itu ada toko musik misalnya, di sebelah dia ada toko jual gorengan, ya kan? Nah, nanti bapak yang jual situ adalah Bapak Abdul misalnya gitu kan. Nah, itu kan akan sangat membantu menonton, sehingga mereka akan mengecek misalnya kan di Google tuh mana itu kan. Oh, benar nih, ini tokonya nih. Berarti ini orang main-main nih, berarti orang memang benar nih, dia nggak ngarang-ngarang ini kan. Nah, itu guys. Jadi gunanya itu. Kalau itu menghafal itu gunanya. Tapi kan tidak. Tengok. Mereka ini kalau menyampaikan sesuatu kan harus nengok teks dulu gitu kan. Saya juga nengok teks, saya akui. Tapi dan itu kan lebih sulit. Misalnya mau menyampaikan teks misalnya. Nah, saya misalnya rekaman di HP kayak gini. Itu kan sulit bagi saya untuk menyampaikan teksnya itu kepada Anda. Coba saya pernah nggak menyampaikan teks kepada Anda? Bisa saya lakukan itu. Tapi saya harus ribet edit videonya lagi. Video itu saya potong-potong. Nah, saya kan makan waktu lagi. Kan saya nggak punya waktu banyak ya untuk edit seperti itu ya. Karena kalau ngedit itu kan tentu prosesnya lama. Bisa jadi saya nanti bikin video itu hanya 2 kali seminggu mungkin karena ribet gitu kan. Nah, saya nggak mau. Saya mau bikin video tuh, saya mau dakwah saya tuh banyak dan efektif, efisien. Maka saya buat metode seperti ini. Jadi saya nggak nampilkan teks ya, karena memang keterbatasan dari gadget ya dan juga waktu. Tapi kan kalau akan lebih baik kalau saya hafal konteksnya, nomor ayat dan suratnya, nomor ayat dan pasalnya, sehingga penonton bisa langsung cari. Tapi kalau gini kan penonton masih meraba-raba nih, ada sih nggak ayat yang bunyinya begitu, memang ada nggak sih gitu kan. Nah, ini guys itu sebenarnya sangat membantu sekali. Ya, jadi efeknya akan jadi lebih efisien, nggak buang-buang waktu. Penonton mendapatkan informasi yang benar, bukan yang benar ya, pasti benar. Dalam artian mereka yakin dengan informasi itu karena mereka bisa langsung ngeceknya gitu guys. Nah, dimudahkan untuk mengeceknya gitu loh. Jadi jangan katakan apa itu penting. Bahkan kita ya menurut saya kita semua harus hafal. Bagi Anda yang ceramah tentang kekristenan ya sudah hafal Alkitab Anda. Saya misalnya ceramah tentang agama saya harus hafal Al-Quran saya. Sehingga nanti penonton itu bisa mengecek langsung. Ya, karena kan mereka tuh nggak bisa cuma dengar kata gitu aja. Mereka nggak bisa cuma dengar kata pendeta atau ustaz, nggak bisa. Tapi harus cek dengan referensinya. Karena nggak nih ustaz atau pendeta ini menyampaikan sesuatu yang memang terus dari kitab atau Al-Quran. Jangan-jangan mereka cuma ngarang saja gitu guys.
Itulah logikanya. Ente fitnah. Tidak ada yang hafal Bible karena Bible bukan firman Tuhan. Dul, kamu mau berkata Alkitab adalah firman Tuhan atau bukan? Itu terserah kamu. Karena gini ya, Alkitab itu memang sebagian berisi firman Tuhan, tapi sebagian berisi kata-kata manusia. Makanya ada versi Matius, Lukas, dan sebagainya. Karena memang Alkitab itu ditulis sebagian itu adalah cerita sejarah dari versi Matius, versi Lukas. Maka mereka tuh beda-beda dalam menyampaikan. Lukas mengatakan begini, Matius ngomongin hal yang lain lagi. Karena mereka dari sudut pandang mereka gitu kan. Nah, dan itu pun itu Alkitab itu adalah ditemukan, bukan diserahkan turun temurun. Misalnya Yesus ngomong, lalu dicatat muridnya, dihafal, lalu diserahkan turun temurun. Tidak, Alkitab itu hanya ditemukan bahwa ada kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya, guys, tidak diketahui. Ya, ada ditemukan manuskrip kuno, ya itu nih mereka sangka Alkitab, lalu nggak tahu siapa penulisnya. Kalau anda baca tuh kitab terbitan apa tuh, itu diterangkan catatan kakinya bahwa ya ini adalah orang yang dianggap kitab ini susunan Lukas, Matius, tapi sebenarnya penulisnya tidak diketahui gitu, guys. Jadi seperti itu gitu kan. Jadi memang betul-betul ada yang hanya berupa catatan sejarah. Makanya ya buktinya adalah contoh kayak kematian Yudas. Yudas itu ada 2 versi kematiannya ya. Yang versi pertama dia tuh melemparkan uang-uang koin yang diterimanya itu ke bait Allah, habis itu dia gantung diri. Itu versi pertama. Versi kedua, dia tuh membeli sebidang tanah ya. Dia tuh lari di bidang tanah yang dibelinya, lalu dia jatuh ya, tersungkur ya, dahinya nempel ke tanah ya, tersungkur. Lagi lari berarti lagi lari tuh. Lari kencang, tersungkur, lalu jatuh dengan posisi perut terbelah dengan usus terburai. Ada 2 versi. Jadi versi mana benar? Apakah dia versinya mati di dekat bait Allah atau di tanah yang lapang yang baru dibelinya dari uang itu? Ya kan? Lalu apakah mati yang gantung diri atau jatuh dengan jatuh terlungkup dengan perut terbelah dan isi perutnya ususnya terburai, guys. Mana yang betul gitu kan? Nah, ini coba ketika kita coba konversi ke Pakistan, apa jawaban mereka coba? Mereka berusaha untuk melakukan pembenaran terhadap dogma ini, dua kisah ini. Mereka cari cara gimana supaya masuk akal. Maka mereka gabungkan. Oh, itu kata saya dengar ya, kontra mereka begini, guys. Cara mereka mengkontra adalah gini. Oh, itu Yudasnya adalah matinya tuh dia digantung diri di tepi jurang. Jadi di tepi jurang digantung diri, tiba-tiba talinya putus, lalu dia jatuh ke dasar jurang, kena laputnya itu ke dasar jurang yang tajam-tajam itu berbatu runcing, akhirnya ususnya terburai. Nah, ini bagi kita masuk akal. Pertama, ya, gimana kalau tak masuk akalnya? Makanya kita harus kita uji kan. Pertama, di situ tidak menjelaskan kalau di situ adalah bahkan lari tepat kematiannya kan. Yang di kisah pertama dikatakan itu dia di bait Allah, yang kedua di tanah yang baru dibeli dia. Ini kok larinya malah dibawa lari ke tepi jurang. Nah, ini kan udah beda tempat, TKP udah beda. Nah, kedua lagi ya, karena mereka bisa menggabungkan itu. Mereka pengen mengatakan bahwa matinya gantung diri plus itunya perutnya terbelah dan usus terburai. Padahal itu kan 2 kisah berbeda, mereka coba satukan. Makanya yang masuk akal adalah itu, gantung diri di tepi jurang, lalu entah dahannya patah, entah talinya yang putus, lalu mereka jatuh ke bawah jurang. Logika sederhana gini, guys ya. Kalau memang Anda mau gantung diri, ngapain gantung diri di tepi jurang? Kalau ada tepi jurang, ya Anda tinggal lompat ke bawah aja, mati juga gitu kan. Jadi hanya orang-orang yang bodoh yang mencoba gantung diri di tepi jurang. Apa yang dicari gitu kan? Gantung diri di tepi jurang, ya tinggal lompat ke jurang aja gitu. Kita gantung diri, guys, itu nggak perlu ribet ya. Ini yang anak ngerti kalau gantung, bukan ngajarin untuk gantung diri ya. Tapi kalau ada ketahui gantung diri itu nggak ribet, guys. Nanti tinggal cari apapun yang itu menggantung, apapun itu. Bisa pintu, bisa dahan pohon, ya kan? Lalu Anda tinggal naik ke atasnya kalau Anda mau ribet, atau kalau Anda bukan mau ribet ya, kalau Anda mau tanpa bantuan alat apapun ya, Anda tinggal naik ke atasnya. Lalu di atas itu Anda gantung ikatkan ke tempat yang menggantung itu satu tali, bagian lain tali itu ke leher Anda. Anda tinggal lompat di situ lah. Anda tergantung dalam posisi tergantung ya, sampai Anda mati nanti, sampai Anda kehabisan nafas. Tapi lompat ke bawah itu tentu
eh, jarak antara dahan yang menggantung dengan tanah itu kan tentu ada jarak yang sehingga ketika Anda lompat ke bawah ya, sehingga leher Anda akan tertahan sama itu tentu kaki Anda masih gantung. Nah, itu. Atau yang kedua Anda pakai bantuan kursi atau meja di bawah Anda. Jadi biar Anda tuh posisi Anda tuh mencapai dahan itu, lalu Anda ikatkan ke dahan, tangan Anda sampai kan dahan baru ke leher Anda. Nanti kursi atau meja itu ada tendang, Anda awaskan sehingga Anda tuh tidak ada lagi pijakan dan Anda posisinya tergantung gitu guys. Nah, Anda akan mati bisa napas. Nah itu kan sederhana sekali, ngapain di tepi jurang coba. Nah itu aja nggak masuk akal. Tapi mereka itulah demi dogma mereka berusaha untuk mencari mencari pembenaran, yaitu mereka memaksakan gitu kan. Yang penting dogmanya masuk gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Saya tidak butuh pengakuan dari kamu. Tetapi jika patokan kamu sesuatu adalah firman Tuhan atau bukan adalah dengan melihat apakah bisa dihafal, maka Pancasila dan lagu Balon Kuat. Jadi bukan masalah bisa dihafal ya dalam konteks seperti itu. Tapi bisa dihafal ya meskipun dalam bahasa yang asing bagi kita. Ingat ya, bahasa Arab itu bahasa yang asing. Sama asingnya dengan bahasa Jepang atau bahasa Korea. Nah, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu udah nggak asing bagi kita. Atau bahasa Inggris itu nggak begitu asing juga bagi kita karena itu adalah bahasa internasional. Anda kalau menengok berita di TV yang internasional itu pakai bahasa Inggris. Anda baca buku-buku teks luar negeri itu rata-rata dalam bahasa Inggris gitu, yang internasional gitu kan. Nah, jadi kalau Anda khusus itu ya buku bahasa Arab dan Jepang tuh lebih susah ditemukan dibandingkan buku bahasa Inggris gitu kan. Nah, lazimnya pakai buku bahasa Inggris di luar negeri itu. Guru-guru ngajar dalam bahasa Inggris, guru-guru internasional gitu kan. Ada kalau belajar di Rusia atau di Jepang ya, gurunya ngajar dalam bahasa Inggris gitu. Karena itu bahasa internasional gitu kan, untuk kelas internasional gitu. Mereka tidak akan memakai bahasa Jepang atau bahasa Korea atau bahasa Arab kecuali di kelas khusus yang memang belajar bahasa Jepang atau bahasa Arab guys, atau bahasa Korea gitu loh. Jadi jangan samakan dengan lagu Balon Kode 5 atau Pancasila. Apalagi kalau ngomong Quran berarti adalah minimal 1 juz ya. Nah, sementara kalau Balon Kode 5 atau Pancasila itu hanyalah seperti surat pendek seperti kayak Qul huwallahu atau Inna A'tainaka Kautsar guys gitu. Dan itu pun dalam bahasa Arab ya, bukan dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi intinya adalah tanpa lagi nggak bisa ya menyamakan sesuatu yang ribet, yang sulit seperti Quran dengan sesuatu yang gampang seperti Balon Kode 5 atau Pancasila guys. Kode 5 juga adalah firman Tuhan. Ini sekalian aja lagu-lagu yang kita hafal, kayak lagu-lagu Indonesia, kayak lagu-lagu Stinky, Peter Pan, lagu apa lagi, Aura Kasih dan sebagainya gitu kan. Itu aja ngomongin sekalian gitu kan. Jadi tanpa lagi nggak ngerti ya. Firman Tuhan tuh jelas kitab suci. Ya, Anda mau sebut itu Quran, mau sebut itu Alkitab, mau sebut itu Taurat, Zabur, Injil, mau sebut itu Tripitaka, Weda, itu kitab suci. Dari label kita tahu itu kitab suci guys. Nah, jadi jangan samakan dengan lagu-lagu atau teks Pancasila. Nah, yang penting poinnya adalah apakah itu benar kitab suci gitu loh. Nah, jadi di mana kita tahu itu benar kitab suci? Ya dengan lihat apakah orang hafal apa tidak, dimudahkan untuk hafal apa tidak gitu. Paham ya? Jadi kalau kita ngomong kitab suci aja. Ngomong firman Tuhan jangan apa Anda bukannya Anda hubungkan dengan Alkitab, Anda malah hubungkan dengan lagu anak-anak guys. Atau Pancasila itu absurd itu yang sampaikan apa gitu ya. Metodologinya absurd gitu kan. Sejak umur 3 aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ini videonya saya bahas, nggak perlu saya bahas lagi ya. Jadi ya mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video yang video ini Anda bisa tonton video saya tentang pembahasan tentang Ustadz ini ya. Saya jelaskan kenapa beliau berdakwah seperti itu ya. Itu sudah saya jelaskan logikanya gitu. Anda bisa tonton di video saya yang bahas tentang ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.